Saya akan memberinya 100 kali kesempatan, apapun yang akan dia lakukan nanti. Saya pasti akan selalu menoleransi dia sebanyak 100 kali terlebih dahulu. Ayah, tenang saja. Saya akan mendengarkan apa kata kakak Jun dengan baik. Paman. Ayah, Paman. sayaku. 5 tahun kemudian, Shenwan resmi mengambil alih jabatan Presiden Grup Yunnuo. Saya tahu, banyak orang meragukan saya. Apakah saya mampu memikul tanggung jawab ini, tapi saya jamin kepada semua orang. Saya akan sama seperti ayah saya dan kakak Gujun. Bekerja sekuat tenaga untuk menjaga Yunnuo. Bagus, bagus, bagus. Di bawah bantuan saya, bisnis inti perusahaan menjadi stabil. Saya sering bepergian ke luar negeri untuk membuka pasar internasional bagi Yunnuo. Sudah menandatangani 37 proyek kerja sama lintas negara. Saya. Nilai pasar perusahaan meningkat 5 kali lipat dibanding 3 tahun lalu. Tinggal selangkah lagi untuk mencapai pencatatan saham di bursa. Kakak Jun, jika perusahaan bisa melewati kesulitan kali ini, saya akan membuatkan dinding pameran untuk di perusahaan. Memasang semua jasa-jasamu di sana, agar semua orang yang datang ke perusahaan bisa melihat bahwa Yunnuo bisa sampai hari ini semua karena jasamu. Gadis bodoh, pencapaian perusahaan sekarang adalah hasil perjuangan kita bersama, bukan hanya jasaku sendirian. Terserah aku memang ingin semua orang melihat kebaikanmu. Kakak Jun, kali ini kamu pergi ke luar negeri untuk negosiasi kerjasama. Belum tahu berapa lama kamu akan pergi. Nanti ketika kamu kembali, mari umumkan tanggal pernikahan kita. Baik. Ayo pergi. Kak Jun, kamu harus cepat kembali. Aku akan selalu menunggumu. CEO Gu memang hebat. 10 tahun lalu, masalah keluarga Shen yang kacau itu. Semua orang pikir tidak bisa diselamatkan. Tapi dia berhasil menyelamatkannya. Aku dengar, CEO Gu dan CEO Shen sudah punya perjanjian pertunangan. Rapat kali ini mungkin akan mengumumkan tanggal pernikahan. Grup Yunnuo kita, dengan wakil CEO Gu di sini, pasti akan tetap jadi nomor 1 di industri. CEO Shen, kenapa belum datang? Xiao Wan. Gujun, kamu tahu salahmu? Apa kesalahanku? Asisten Desketaskin sudah bilang padaku, kamu, asisten senior, bertindak sendiri. Tanpa izinku, pergi sendiri negosiasi kontrak dengan Hiu Culture. Dan mengubah kontrak, menurunkan 3 poin profit margin. Di matamu, masih ada aku. CEO Shen ini tidak? Hiu Culture didukung pemerintah di masa depan. Kerja sama proyek dengan kita hanya akan bertambah, tidak berkurang. Mengorbankan 3 poin profit untuk bisnis yang stabil. Bukankah itu sepadan? Bagaimana kamu tahu mereka tidak akan bangkrut? Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun bergulat. Cukup. Sekarang perusahaan sudah go public. Di masa depan, yang mau kerjasama dengan perusahaan kita akan semakin banyak. Mulai hari ini, urusan eksternal sepenuhnya ditangani Qin Feng. Qin Feng. Kamu cuma lulusan SMA, sedangkan Qin Feng, lulusan universitas ternama, pasti bisa menanganinya. Urusan kerja sama eksternal Yunnuo. Sedangkan kamu, Wakil CEO Gu. Terima dokumennya. CEO Shen, dulu kalau bukan karena wakil CEO Gu menyelamatkan situasi, mana ada Yunnuo sekarang? Kalian tidak boleh melakukan ini. Kamu siapa? Hah? Berteriak-teriak di hadapan CEO Shen. Kamu berhak bicara di sini? Hah? Satpam, orang ini mengganggu ketertiban rapat tanpa izin. Keluarkan. CEO Shen, kamu serahkan perusahaan pada orang tak berpengalaman. Kamu akan menyesal. Pergi, pergi, pergi. CEO Shen, CEO Shen. Kak Jun, kamu pintar sekali. Nanti, apa akan kuliah di tempat yang jauh? Kemudian tidak akan kembali lagi. Selama kamu membutuhkanku, aku akan selalu menemanimu. Kalau begitu, aku akan membutuhkanmu seumur hidup. Paman Shen berjanji akan mentoleransi Xiao Wan 100 kali. Sekarang tinggal 3 kali lagi. Setelah 3 kali itu, kalau dia masih bersikap semaunya, aku hanya bisa pergi. Gujun, kamu bernegosiasi dengan Hiu Culture tanpa izin. Menurunkan 3 poin keuntungan secara sepihak, menyebabkan perusahaan mengalami potensi kerugian besar. Berdasarkan keputusan CEO Shen, kerja sama eksternal Yunnuo selanjutnya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Kalau tidak ada masalah, tanda tangan saja. Kak Jun, semua prosedur ini aku sama sekali tidak paham. Kamu baru masuk perusahaan, wajar kalau belum paham. Aku akan ajarkan sepenuhnya. Melatihmu jadi orang yang bisa mandiri. Bahkan kalau sudah bisa, aku tetap akan tanya kamu. Aku sendiri pasti tidak bisa. Tanpa kamu pasti tidak bisa. Kamu janji, tidak peduli aku paham atau tidak, kamu tidak boleh tidak peduli padaku. Baik.
100 kesempatan, tinggal 2 kali lagi. Sudah, sampai di sini saja, rapat bubar. Gu Jun, jangan pikir karena semua bilang. Jun Nuo bisa berdiri karena kamu, lalu kamu merasa terlalu penting. Xiao Shen masih muda, kamu seharusnya lebih mengalah padanya. Jangan-jangan kamu pikir, di Jun Nuo kamu bisa berbuat semaunya, ya. Sekretaris Qin baru saja menjabat. Sudah buru-buru ingin menunjukkan wibawa. Lebih baik fokusnya. Dituangkan sedikit lebih banyak pada urusan bisnis. Jangan sampai mengecewakan Xiao Shen. Gu Jun, perhatikan cara bicaramu. Sekarang di Junwo, belum giliranmu untuk memberi pelajaran orang lain. Kak Jun, aku dengar. Kakak gunakan sebuah urusan kerjasama eksternalmu. Kepada Qin Feng, Sudah ditetapkan. Xiaowan sekarang juga sudah besar. Punya pemikirannya sendiri. Biarkan dia coba juga tidak apa-apa. Qin Feng, dia orang baru. Atas dasar apa? Menurutku, perusahaan ini bisa bertahan karena kamu. Kamu yang seharusnya jadi presiden direktur perusahaan ini. Thinking, presiden direktur perusahaan saat ini adalah Xiaowan. Sekarang banyak orang di perusahaan yang meragukan kemampuannya bekerja. Omongan seperti ini, jangan diucapkan lagi nanti. Kakakku tidak punya kemampuan adalah fakta. Kalau bukan karena kamu membantunya, bagaimana mungkin Junwo bisa go public? Dulu, Paman Shen mengangkatku selama 10 tahun. Berjasa besar membesarkanku. Sebelum dia meninggal, dia menitipkan Xiaowan padaku. Aku tidak boleh melakukan hal yang melanggar janji. Kakakku hari ini berani menyerahkan bisnis kerjasama eksternalmu kepada Qin Feng. Besok dia berani memecat wakil presidenmu. Sudahlah King, aku percaya. Xiaowan tahu batasannya. Batas apa? Batasnya adalah merampas bisnismu dan menggantinya dengan Qin Feng. Aku akan bilang ke ibu sekarang, biar dia urus kakakku. Sudahlah King. Tante sudah tua, kesehatannya tidak baik. Masalah perusahaan yang menyebalkan ini, bagaimana bisa membuatnya khawatir? Bukannya ini malah menambah masalah? Masuk. Wakil presidenku, Nyonya Shen datang. Sedang menunggu di luar pintu. Tante, kenapa Tante datang? Kenapa tidak telepon dulu? Biarkan aku menjemput Tante. Ibu, Ke sini. Xiao Jun, aku sudah dengar kejadian kemarin. Ini semua karena Xiaowan tidak mengerti, bertindak terlalu gegabah. Nanti pulang, aku akan menegurnya. Kamu jangan sampai tersinggungnya. Tante, jangan bilang begitu. Xiaowan sekarang sudah dewasa, punya pemikirannya sendiri dan keputusan sendiri. Aku memang harus menghargai keputusannya, biarkan dia lebih banyak belajar. Anak ini, dimanja olehku, seharusnya dia mendapat sedikit pelajaran. Tapi, ngomong-ngomong, Xiaowan juga sudah mencapai usia untuk menikah. Pernikahan kalian, apakah sudah waktunya untuk dijadwalkan? Tante, masalah pernikahan, tetap harus melihat pendapat Xiaowan sendiri. Hal seperti ini, sebaiknya diputuskan sendiri. Xiao Jun, ini bukan hanya keinginanku. Ini juga wasiat almarhum suamiku. Sebelum meninggal dia bilang, harus melihat kamu dan Xiaowan menikah. Dia baru bisa tenang di surga. Kalau ini adalah wasiat Paman Shen, maka aku akan mengikuti semua pengaturan Tante. Nah itu baru benar, anak baik. Kalau begitu aku, sekarang pulang untuk mempersiapkan, secepat mungkin, menetapkan pernikahan kalian. Kakak Jun, kalau kamu tidak ingin menikah dengan kakakku, jangan memaksakan diri, aku bisa bantu bicara dengan ibu. Terima kasih, tapi ini kan wasiat Paman Shen. Aku tidak bisa mengecewakan harapan beliau. Gu Jun, aku menyarankan kamu lebih baik tahu diri. Mundur dari perusahaan secara sukarela. Kamu kan, pada dasarnya anak angkat keluarga Shen. Bagaimana? Kamu masih ingin jadi tuan di keluarga Shen? Urusan antara aku dan keluarga Shen, bukan urusanmu sebagai orang luar. Jangan ikut campur. Ini kantorku. Kalau tidak ada urusan, silakan keluar. Qin Feng, kamu gimana? Sakit gak jatuhnya? Gu Jun, apa kamu yang mendorong Qin Feng sampai jatuh? Aku gak dorong dia. Dia jatuh sendiri. Wan, jangan salahkan wakil presiden Gu. Mungkin karena aku merebut posisi manajer departemen kerjasama luar, dia jadi kesal. Wajar saja kalau dia punya masalah denganku. Wan, ini salahku. Aku seharusnya tidak terlalu buru-buru mengambil alih jabatan ini. Gu Jun, cepat minta maaf ke Qin Feng. Aku tidak salah, tidak akan minta maaf. Gu Jun, jangan kira perusahaan ini tidak bisa jalan tanpamu. Dengar ya, grup Yuno ini milik keluarga Shen, bukan keluarga Gu. Aku suruh kamu minta maaf, ya harus minta maaf.
minggu depan aku akan dilantik sebagai presiden direktur perusahaan. Naskah pidato yang kusiapkan, kok rasanya kurang meyakinkan ya? Sepertinya aku gak becus ngapa-ngapain. Tanpa kamu di sampingku yang mengawasi, aku takut salah bicara saat rapat. Naskah pidatonya sudah kusiapkan 3 versi. Taruh di laci meja kantor. Nanti kalau gugup, tinggal baca aja, nggak apa-apa. Kak Jun, kamu gak mikir aku ini gak berguna? Perusahaan sudah sebesar ini, tapi aku masih tetap bergantung padamu. Dasar bodoh, jangan khawatir. Aku yang akan jamin semuanya. Kalau gitu, aku mau kamu selamanya ada di sini. Mau itu tanda tangan kontrak, rapat dewan direksi, atau nanti kalau perusahaan IPO. Kamu harus tetap menemaniku. Jangan ingkar janji. Diam saja. Aku suruh kamu minta maaf padanya. Hentikan. Adik, kenapa kamu halangi aku? Kamu gak lihat dia? Bagaimana memperlakukan Kim Feng? Kakak, Kak Jun sudah berkorban banyak untuk perusahaan. Dulu kalau bukan dia, perusahaan ini sudah bangkrut. Kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Kamu adikku, kok malah membantu orang lain? Membela orang luar? Minggir. Gujun. Sebagai wakil presiden perusahaan, kamu berani menyalahgunakan wewenang untuk balas dendam, mengganggu rekan kerja? Sungguh keterlaluan. Menurutku, posisi wakil presiden ini juga tidak usah kamu pegang lagi. Kamu mau memecahku dari posisi wakil presiden? Betul. Posisi ini seharusnya sudah lama diberikan kepada Kim Feng. Kak, Shenwan, kesempatan kali ini sudah habis. Tinggal satu kesempatan terakhir, harap kamu bijak. Kim Feng, kita pergi. Jangan marah di sini. Nanti sakit sendiri. Ibu. Xiaowan, dulu ayahmu menitipkanmu pada Xiao Jun. Selama ini, demi kamu, demi perusahaan. Dia sudah berkorban banyak, sekarang kamu langsung mencopot jabatan wakil direkturnya. Bukankah terlalu berlebihan? Ibu, kalau aku tidak pegang kendali nyata, mungkin Junwo Group nanti akan ikut marga Gujun. Aku tidak bisa membiarkan jerih payah ayahku seumur hidup jatuh ke tangan orang lain. Dan Kim Feng bilang padaku, laki-laki jangan dimanjakan, harus tunjukkan sikap tegas. Buat dia benar-benar takluk, baru dia akan nurut. Kamu meributkan begini. Tidak takut Xiao Jun pergi karena marah? Tidak mungkin. Gujun sejak kecil selalu menuruti aku. Apapun kesalahanku, dia pasti memaafkanku. Mana mungkin, karena hal kecil begini dia meninggalkanku. Xiaowan, jangan begitu bicaranya. Xiao Jun toh calon suamimu. Meski dia sangat memanjakanmu, kamu jangan keterlaluan. Kalau hati sudah terluka, sulit diperbaiki. Ibu, tenang saja, aku sekarang sudah jadi direktur Junwo. Tidak perlu suami yang hebat, asal dia hanya mencintaiku, jadi pendukung setia saja. Ibu tidak bisa melawan argumenmu, tapi satu hal. Kamu harus segera menikah dengan Xiao Jun. Ini wasiat ayahmu. Ibu tenang, setelah aku selesaikan urusan ini, beberapa hari lagi, aku akan bertunangan dengan Gujun. Nanti, dia pasti semakin tidak akan meninggalkanku. Para direktur, ada hal penting yang perlu kusampaikan. Setelah penelitian Dewan Manajemen Perusahaan, mulai sekarang, Wakil Direktur Junwo dijabat Kim Feng. Gujun karena kesalahan kerja baru-baru ini, telah dicopot dari jabatan Wakil Direktur. Direktur Shen, keputusan ini terlalu gegabah. Demi masa depan grup, saya tidak mungkin setuju. Benar Direktur Shen, kemampuan Wakil Direktur Gu sudah kita semua saksikan. Meski kamu cari-cari kesalahan, tidak puas padanya, setidaknya harus ajukan kandidat yang layak. Tuan Qin ini, saya juga tidak mendukung. Kalian, bagus, kalian semua begitu membelanya, apa? Benar-benar gak melihat gue sebagai direktur utama, ya? Shenwan, udah deh jangan ngaco lagi. Shen King, dulu lo datang ke grup ini, kan buat bantuin gue. Sekarang kok malah ngebelah orang luar? Kayaknya lo nggak bisa lihat situasi, udah keblinger aja. Para direktur, sekarang di grup Junwo. Gue pegang saham 39%, punya suara mutlak. Keputusan ini udah gue tetepin, nggak bakal berubah lagi. Lo bilang tetap ya? Seseorang yang nggak ada pengalaman kerja, meski jadi wakil direktur, mana mungkin bisa dapat dukungan? Siapa bilang wakil direktur Kin nggak punya proyek? Perusahaan kita udah dapat kerja sama 10 tahun sama grup Hiu. Yang berjasa besar, kan wakil direktur Kin. Direktur Shen, kalau lo bisa habisin gelas baijiu ini, kontraknya langsung kita tanda tangan. Kalau enggak, kontrak ini kayaknya. Direktur Wang, Xiaowan gak kuat minum. Gelas ini, gue yang gantian. Sama yang lain juga, gue yang tanggung semuanya. Cuma berharap Direktur Wang bisa lihat ketulusan kita.
Kasih kesempatan buat kita anak muda. Kakak Jun. Lo baik-baik aja kan? Oke, tanggung jawab wakil direktur Gu ini, gue ngerasa hormat. Bawa kontraknya. Direktur Wang. Kakak Jun, ini proyek besar pertama yang berhasil kita dapetin. Proyek ini, itu berkat lo. Mulai sekarang, jangan lagi lo kasih ke orang lain. Bahkan ke gue juga nggak boleh. Shenwan, lo ini mau? Ngasih jasa gue ke orang lain gitu? Ngasih jasa apaan? Lo sendiri ngasih diskon 3%. Gue aja belum nuntut tanggung jawab lo. Lagian, proyek ini bisa jadi, kan karena mereka lihat kemampuan gue sebagai direktur utama, bukan karena lo. Shenwan, kalau lo pakai kesempatan ini, lo cuma punya satu kesempatan lagi di sini. Proyek Siu Culture, bisa gue kasih ke lo. Silakan main sendiri-sendiri. Gue nggak mau ikutan. Gu Jun. Ibu nyuruh kita tunangan, ya udah kita lakuin aja. Tapi gue ingetin, nanti lo harus ikut. Dengan status menantu yang masuk keluarga. Menantu yang masuk keluarga? Gimana? Nggak mau? Dulu keluarga Shen yang adopsi lo, kasih lo kesempatan hidup. Sekarang disuruh jadi menantu masuk keluarga. Udah nggak tahan? Nanti lo tinggal di rumah aja. Cuci baju, masak, jaga anak, udah cukup. Kamu tidak perlu khawatir lagi dengan urusan perusahaan. Shenwan, kamu terlalu berlebihan. Kakak Jun sudah berkorban banyak untuk perusahaan ini. Bagaimana kamu bisa membuatnya jadi orang tambahan saja? Shen King, ini bukan urusanmu. Gu Jun, aku beri kamu waktu 1 hari untuk berpikir. Muncul di ruang perjamuan sebelum tengah hari lusa. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Xiao Jun, aku ingin kamu bersumpah. Kamu harus mempertahankan perusahaan dan menjaga Wan dengan baik. Jika kamu tidak mau menjanjiku, aku tidak akan bisa tenang bahkan setelah mati. Paman, dulu aku hampir kelaparan di panti asuhan. Andalah yang menjemputku pulang. Tenanglah. Aku Gu Jun bersumpah kepada langit. Aku akan menjaga Wan dan mempertahankan perusahaan dengan nyawaku. Aku akan memberinya 100 kesempatan, apapun yang dia lakukan nanti. Aku selalu akan memberinya 100 kali keringanan dulu. Aku janji, tapi aku hanya menunggu sampai tengah hari di hari itu. Jangan banyak berpura-pura. Coba kalau kamu berani tidak datang. Kakak Jun, dia sengaja mempermalukanmu, loh. King. Permintaan terakhir paman. Pasti harus diberi sebuah akhir. Presiden Gu, hari ini kamu sungguh tampan sekali. Benarkan Nyonya Shen, kamu sungguh beruntung. Mendapatkan menantu yang sangat tampan dan juga berbakat. Benar sekali, pernikahan yang unik begini, bisa dilihat menantumu ini. Pasti orang yang punya ide sendiri. Terima kasih, semua ini sudah aku rencanakan bersama-sama dengan Awan. Kakak Jun, semua ini jelas kamu yang urus sendirian. Kenapa kamu harus menutupi kebaikan kakakku? Sudah cukup King. Hari ini adalah hari bahagiaku. Jangan bicara hal buruk lagi. Waktunya hampir tiba, aku akan bersiap-siap dulu. Tolong simpankan HP dan amplop merah untukku dulu. Tanggung jawabmu berat loh. Tenang, pergilah cepat. Kenapa kakak tidak bisa menghargai kakak Jun sih? Shenwan, aku dengar ya. Maaf, upacara pertunanganmu mungkin akan gagal. Qin Feng, apa yang kamu katakan? Shenwan, jika kamu berani menyakiti kakak Jun, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Awan, ini kesempatan terakhir, jangan buat aku kecewa. Selamat datang semua di acara pertunangan mereka berdua. Sekarang upacara pertunangan dimulai. Xiao Wan.
Jun, aku setuju. Wan, aku kecelakaan. Sekarang di rumah sakit, bisa kau datang? Gu Jun, Qin Feng kecelakaan. Hari ini upacara pertunangan kita ditunda dulu. Aku mau lihat apakah Qin Feng bahaya. Apa? Xiao Wan, kamu ngomong apa sih? Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Jam 11.40. Aku pergi sebentar, masih sempat. Ini kenapa? Kok lari? Xiao Wan. Gak ada masa depan lagi. Aku nggak peduli. Aku mau semua orang lihat kebaikanmu. Kak Jun, kali ini kamu ke luar negeri buat kerja sama. Belum tahu berapa lama, tunggu kamu balik. Kita umumkan tanggal pernikahannya. Oke. Kak Jun, kamu harus cepat balik ya. Aku akan terus nunggu kamu. Gu Jun, kamu tahu salah? Aku salah apa? Ayah tenang, aku akan dengar kata Kak Jun. Gu Jun, kamu sebagai wakil direktur malah balas dendam. Bullying rekan kerja, benar-benar keterlaluan, menurutku. Wakil direktur ini jangan jadi lagi. Mulai hari ini, kita berpisah jalan. Tidak bertemu lagi. Tak lihat, tak berutang, tak rindu. Kak Jun, panggil ambulan. Ada apa, Xiao Jun? Gimana? Bukannya kecelakaan parah? Wan, aku nggak apa-apa. Aku cuma mau kamu temani aku. Jangan marah ya, pesta pertunangan belum selesai kan? Kita ke sana sekarang, masih sempat. Buru-buru apa? Dia nggak berani nggak nungguin aku. Ayo balik lanjut upacara. Siluet itu kok mirip banget Gu Jun? Wan, mungkin kamu salah lihat. Hari ini pesta pertunangan kalian, dia mana mungkin di sini. Masuk dulu. Iya juga. Ini kenapa? Nona Shen, pesta pertunangan kalian. Bukankah sudah dibatalkan? Tamu-tamu sudah pulang semua. Dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena kamu tidak datang sampai jam 12. Kata Kak Jun, lewat jam 12 semua janji batal. Aku cuma terlambat 10 menit. Dia tidak bisa menunggu sebentar? Kakak sama sekali tidak tahu menghargai. Ini bukan cuma soal 10 menit, tapi kamu sendiri yang tidak peduli. Sudah melukai hatinya sepenuhnya. Dia pergi. Wan jangan marah, pasti dia lagi cari perhatian. Mungkin beberapa hari lagi dia pulang. Kak Jun, kamu sudah bangun. Aku sengaja suruh dapur masak sup merpati, buat kamu pulihkan tenaga. Terima kasih King. Jangan bergerak, kata dokter lukamu belum sembuh, harus berbaring dengan baik. Cepat minum sup selagi hangat, biar cepat sembuh. Luka di tubuh pasti bisa sembuh kalau dirawat. Tapi rasa sakit di hati, bagaimanapun tidak bisa sembuh. Aku tahu, selama ini kamu untuk kakakku, untuk keluarga ini, sudah memberikan terlalu banyak. Kakakku yang salah padamu. King. Aku ingin meninggalkan Jiangcheng, pergi ke tempat yang tidak ada yang kenal aku. Istirahat sebentar. Jangan beritahu kakakmu. Boleh? Kak Gu Jun, kamu mau pergi? Walaupun kakakku kadang-kadang sangat manja, tapi di hatinya ada kamu. Aku dan dia sudah berakhir. Junwo juga. Atau semua yang lalu, aku tidak mau terlibat lagi. Aku cuma mau beberapa hari hidup tenang.
Baik, aku menghormati keputusanmu. Aku akan jaga rahasiamu. Kak Gujun, kemanapun kamu pergi, aku akan diam-diam memperhatikanmu, tidak akan biarkan kamu kesepian. Terima kasih King King. Wan, kenapa minum sendirian di sini? Bertengkar dengan Gujun? Tidak. Jujur saja, Gujun sudah cukup baik padamu. Waktu itu kamu di pesta minum dikasih minum sama klien. Siapa yang gantikan kamu minum sampai muntah darah? Kalau orang lain, sudah marah-marah sama kamu. Iya, Gujun ke kamu. Benar-benar memanjakanmu setinggi langit, suruh ke timur tidak berani ke barat. Minta bintang tidak ambil bulan, kami semua sangat iri padamu. Kamu jangan tidak tahu beruntung. Aduh. Gujun memang baik, tapi dia terlalu otoriter. Selalu merasa dirinya penyelamat, seakan semua orang tanpa dia tidak bisa hidup. Wanita itu tetap butuh ruang sendiri, terlalu banyak mengatur malah bikin kesal. Itulah intinya. Aku sama sekali tidak percaya. Dia akan meninggalkanku. Nanti setelah dia selesai melaju pulang, aku pasti akan memberinya pelajaran. Oh ya, Wan, kerja sama perusahaanmu dengan Siu itu. Rencana tahap akhir sudah ditetapkan. Sepupuku di Siu Culture jadi manajer proyek, tadi malam masih tanya aku. Rencana lanjutan apa? Bukannya ini sudah lama disepakati? Kamu tidak tahu? Beberapa waktu lalu kan sibuk dengan ini. Pihak lain minta tambahan perjanjian pelengkap. Gujun tiap hari lembur di kantor sampai larut malam. Kamu tidak pernah tanya? Dia cuma bilang proyek berjalan lancar. Wah, Nona besar, kamu ini bos lepas tangan. Terlalu berlebihan. Kudengar kamu bahkan tanda tangan kontrak. Di rumah saja. Dulu setiap kali perusahaan ada masalah sulit, akhirnya selalu Gujun begadang menyelesaikannya. Bahkan saat aku merusak kerjasama di acara minum, Gujun yang keesokan harinya datang sendiri minta maaf dan memperbaikinya. Sungguh sulit tanpa Gujun. Wan. Qin Feng, Gujun hari ini masih belum masuk kerja? Tidak, sekarang ini saat genting perusahaan kerjasama dengan Siu Culture. Gujun ini benar-benar. Bagaimana bisa tidak bertanggung jawab seperti ini? Bagaimana bisa begini? Selama 5 tahun aku bersamanya, dia tidak pernah tidak masuk kerja tanpa alasan. Jangan-jangan dia benar-benar kenapa? Kak Jun, masuk. Ini fax dari Siu Culture untuk kami. Mereka ingin Junwo dalam 3 hari memberi mereka rencana kerjasama lanjutan yang memuaskan, atau kerjasama dihentikan. Ternyata benar yang mereka bicarakan tadi malam. Qin Feng, sekarang proyek ini milikmu. Kamu yang tangani. Wan. Kerjasama ini sebelumnya selalu Gujun yang menangani. Dulu saat dia serah terima kerja, juga bilang suruh Gujun bantuin aku. Nih Gujun kerjaan serah terima aja gagal. Langsung hilang gitu aja. Gak tanggung jawab banget sih. Shenwan, kayaknya yang paling gak tanggung jawab tuh Elo ya. Elo kasih tugas ini ke Qin Feng. Terus Elo sama sekali gak pantau dia. Ini kan salahnya Gujun. Dia yang bilang semuanya udah deal. Nanti kalau ketemu dia, gue bakal ajarin dia baik-baik. Udah ketemu Pak Gu. Di mana? Di RS Sacred Heart. Itu kan rumah sakit swasta milik Shen King. Gujun kok bisa di sana? Gue udah tahu, Elo sama Gujun komplotan buat nipu gue bareng-bareng. Shenwan, kakak Jun gak mau ketemu Elo. Elo sakitin dia terlalu dalam. Jangan cari dia lagi. Gak ada waktu dengerin omong kosong Elo. Minggir. Gujun, Elo maksa halangin jalan gue, jangan salahin gue nanti. Semoga kado gue buat Elo suka. Pak Gu, waktunya ganti infus. Suster jaga bilang. Ini botol terakhir. Ini suntikan nutrisi. Yang khusus diatur Nona Shen King buat percepat penyembuhan luka. Dia takut nutrisi Anda kurang. Oh ya? Kayaknya mending konfirmasi sama dokter jaga dulu. Banyak bacot. Siapa lo? Jangan gerak. Gerak lagi gue gasak. Dapat duit. Ya udahin urusan. Diam aja, biar gak terlalu sakit. Apa-apaan nih? Ini bukan suster dari departemen kita. Kalian siapa? Pak Gu, kami. Pengawal yang diatur Nona Shen King. Sini gak aman. Ayo ikut kami pergi. King, dia yang ngatur kalian. Gue jagain gue di sini. Kok gue? Pernah lihat kalian? Sio Shen bilang, jangan ganggu Anda berlebihan. Dia takut ganggu Anda, juga takut Anda nolak kebaikannya. King, dia.
Kenapa selalu baik banget ke gue, tapi hati-hati banget. Kakak Jun, aku antar kamu pergi dari sini. Mau kemana? Segitu pengennya ninggalin aku? Tanpa izin dariku, hari ini kamu jangan harap bisa melangkah satu langkah pun. Shenwan, hubungan kita sudah selesai. Selesai. Siapa yang mengizinkanmu mengakhiri hubungan kita selama 5 tahun? Dari nol sampai perusahaan go public, kamu bilang selesai ya selesai? Apakah karena dia? Kalian sudah berkomplot sejak lama. Begitu aku lengah, kalian langsung kabur berdua, ya? Di hari pesta pertunangan itu, saat kamu meninggalkanku untuk mencari Qin Feng, jodoh kita sudah putus. Sekarang demi kepentingan dan gengsi pribadimu, kamu bahkan tidak peduli dengan keselamatanku. Bahkan mencurigai King King yang tulus padamu. Kamu sendiri yang memutus ikatan terakhir kita. Jangan salahkan aku, jelas-jelas kamu yang berhubungan tidak jelas dengan adikku. Jadi cari alasan ini untuk kabur. Gujun, berani bilang kamu tidak punya sedikit pun perasaan padanya? Kalian ingin bekerja sama menyingkirkanku, menguasai perusahaan dan segalanya dariku. Gujun, kamu ternyata kabur dengan adikku. Apa arti hubungan 5 tahun kita bagimu? Aku sudah memberimu 100 kesempatan, sejak pertama kali di meja minum. Kamu suruh Qin Feng gantikanmu minum. Sampai di perusahaan, kamu sembunyi-sembunyi pakai dana proyek untuk investasi. Lalu di pesta pertunangan, kamu tinggalkan aku. Setiap kali aku maafkan, tapi kamu tidak pernah hargai. Sekarang aku hanya ingin pergi. Kenapa masih memaksaku? Aku sudah bilang, mau buat kamu tinggal. Kamu malah tidak kasih muka sama sekali. Gujun, kamu memang orang yang berhati batu. Aku tidak peduli. Aku suruh kamu pulang sekarang. Kakak, jangan nakal. Kalau Kak Gujun sudah putuskan, tidak akan berubah. Chen King, pengkhianat. Sekarang aku paham. Kalian sudah berhubungan sejak lama. Masa tidak? Kenapa kamu selalu bela dia? Shenwan, King King tulus kepadamu. Kenapa kamu fitnah dia? Sekarang sudah mulai lindungi dia? Gujun, berani bilang. Dia tidak punya maksud lain padamu? Kalau kalian benar-benar bersih, kenapa bekerja sama bohongi aku? Aku tidak mau ribut lagi, urus saja dirimu sendiri. Jaga dia, jangan sampai dia berbuat nekat. Tenang saja, pergilah. Gujun. Gujun, kamu akan menyesal. Ada apa? Wan, kepala budaya Siu, sudah datang ke perusahaan. Katakan tidak akan bekerja sama lagi jika tidak bisa bertemu Gujun. Sikapnya sangat buruk, bagaimana ini? Tidak bisakah kau mengusir orang itu dulu? Hal seperti ini saja tidak bisa dilayani. Baik, aku mengerti. Kalau Gujun yang di sini, dia pasti akan menanganinya dengan baik. Pihak Agujun dengan sukarela melepaskan semua aset keluarga Shen dan properti atas namanya, serta memutuskan hubungan sepenuhnya dengan pihak Be Shenwan. Gujun, Yunwo didirikan bersama, kau bilang lepas saja lepas. Demi Shen King, kau bahkan rela meninggalkan perusahaan. Baiklah, kau ingin terbang berdua dengan Shen King. Harus tanya dulu apakah aku setuju. Ini rasa bubur biji teratai yang familiar. Sebagai anak angkat yang baru datang, tapi setiap kali minum bubur biji teratai, bijinya selalu dibuang hati-hati intinya. Setiap malam saat kerja lembur di ruang baca, di samping meja selalu muncul diam-diam semangkuk bubur biji teratai. Tapi catatan di kertas itu tidak pernah ada tanda tangan. Dulu di rumah tua keluarga Shen, setiap kali bubur biji teratai, bijinya tidak ada intinya. Shenwan selalu bilang dia paling malas mengupas inti biji teratai. Apa kau yang diam-diam membuangnya untukku? Saat itu kau baru datang ke keluarga Shen. Selalu bilang inti teratai pahit sampai tidak bisa tidur. Kakak tidak terlalu memperhatikan, jadi aku berpikir untuk melakukan lebih banyak. Agar kau bisa hidup lebih nyaman di keluarga Shen. Hari ini yang akan kubahas adalah iklim di buku geografi. Iklim. Iklim dibagi menjadi beberapa jenis iklim. Pertama kali memimpin rapat, gugup sampai lupa kata-kata. King King diam-diam memberikanku selembar kertas petunjuk agar aku tidak dipermalukan. Terutama terdiri dari saat demam karena kehujanan selalu ada yang merawat. Bangun pikir ini mimpi.
Ternyata, selama bertahun-tahun ini, King selalu diam-diam berkorban untukku. Kakak Jun, aku tahu dalam 5 tahun ini, kau banyak menderita, sekarang memutuskan hubungan dengan kakak. Mungkin ini hal yang baik. Tenang saja, mulai sekarang aku akan selalu menemanimu. Terima kasih, King. Yunwo adalah perusahaan yang kudirikan sendiri. Sekarang aku mengundurkan diri. Jika memungkinkan, tolong kau. Selama waktu ini, aku akan membantumu menjaga perusahaan. Pergilah kemanapun kau mau, tapi jangan pernah biarkan aku. Apakah tidak apa-apa kehilangan jejakmu? Tidak apa-apa. Tenang saja, Kak Jun. Yunwo adalah milikmu. Aku akan menjaga dirimu dengan baik, dan juga akan menjaga Yunwo dengan baik. Dari awal aku sudah melihat potensi beberapa tanah ini. Cuma Gu Jun yang terus-terusan menghalangi aku membeli. Lihat saja sekarang, beberapa bidang tanah ini harganya terus naik. Kalau dari awal kamu dengarkan aku, beli tanah ini. Bagian kenaikan nilai sekarang sudah cukup buat kita dapat untung banyak. Wakil Presiden Gu pernah bilang tanah ini punya risiko. Presiden Shen, mohon pertimbangkan lagi dengan hati-hati. Aku memberhentikan Gu Jun, bukan berarti kita kehilangan andalan utama. Yunwo ada aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Sudah diputuskan begini. Baiklah, Awan. Kalau begitu aku langsung urus sekarang. Presiden Shen, hari ini kamu harus memberiku penjelasan untuk Xiu Culture. Kemana sebenarnya Wakil Presiden Gu pergi? Maaf Presiden Shen, aku tidak bisa menahannya. Keluarlah. Perwakilan Chen, silakan duduk. Presiden Shen, dari awal Wakil Presiden Gu sudah berjanji. Bisa memberi kita keuntungan 3 poin, dan dalam 3 hari. Memberikan kami rencana kerjasama lanjutan yang memuaskan. Barulah kita setuju untuk kerjasama, tapi bagaimana sekarang? Kalian malah ingkar janji. Rencana kerjasama yang baru. Wakil Presiden baru perusahaan kami, Qin Feng. Seharusnya sudah dikirim ke kamu. Apa kamu tidak menerimanya? Presiden Shen, yang kamu bicarakan ini bukanlah sampah ini kan? Astaga, benar-benar, rencana ini, dengan yang awalnya diberikan Wakil Presiden Gu. Rencana kerjasama yang diberikan beliau, benar-benar sangat jauh berbeda. Dan tingkatnya sangat buruk. Aku sudah berkomunikasi dengan kantor pusat, mulai sekarang. Kami hanya menerima rencana Wakil Presiden Gu, yang lain tidak usah dibicarakan. Gu Jun sudah mengundurkan diri. Mulai sekarang tidak ada orang ini di Yunwo. Wakil Presiden Qin akan merevisi rencana itu. Tidak perlu, Presiden Shen, kerjasama antara Xiu Culture dan Yunwo. Cukup sampai di sini saja. Wah ini... Gu Jun, aku tidak percaya. Yunwo tidak bisa berjalan tanpa kamu. Presiden Shen, urusannya sudah selesai. Bagus, terus awasi harga saham Yunwo. Segera ambil tindakan kalau ada kesempatan sedikit pun. Aku akan bergerak bersamaan dari sisi Dewan Direksi. Siap, Presiden Shen. Dengan perusahaan seperti sekarang, harus bagaimana ini ya? Ada apa dengan kalian semua? Kok seperti perusahaan akan mengalami bencana besar? Shenzong, kamu benar-benar tenang ya. Baru kemarin kehilangan kerja sama besar. Dengan Xiu Culture, tapi kamu masih santai saja. Ini kan sudah genting banget. Sepertinya Shenzong hari ini belum lihat pasar saham ya. Kalian ini cuma kerja sama kecil saja. Perlu begitu khawatir? Saham perusahaan sedang naik daun. Meski kehilangan 10 kerja sama lagi, tidak akan berpengaruh pada kita. Ini kenapa? Pasti ada masalah. Qin Feng, cepat panggil tim teknis. Baik, aku segera pergi. Tidak usah. Xiu Culture memang perusahaan kecil, tapi didukung pemerintah. Jadi pengaruh sosialnya besar. Kehilangan kerjasama, saham pasti turun. Shen King, jangan buat ributan di sini. Cuma satu kerja saja mau menyangkal pengorbananku untuk Junwo? Apa yang sudah kamu korbankan untuk Junwo? Beli tanah mahal, yang tercemar air tanah parah, buat pabrik makanan. Shen Wan, sampai kapan kamu mau berbuat semaunya? Tanah ini kan, sebelum wakil direktur Gu pergi, ditekankan berkali-kali jangan sentuh. Kenapa kamu masih nekat? Tidak mungkin, tanah ini beberapa hari lalu masih naik. Pasti Gu Jun yang main-main. Betul. Gu Jun sebelumnya cuma bilang jangan beli murah. Tapi, baru kita beli tanah langsung ada masalah. Pasti Gu Jun yang berbuat licik di belakang. Para direktur, kalian tahu, aku Shen King hanya lihat hasil. Hari ini, kejadian ini membuatku kecewa. Dengan Junwo tanpa wakil direktur Gu. Mau pergi atau tetap, silakan putuskan. Kalian memang kaki tangan Gu Jun. Tidak pernah benar-benar mengakuiku. Pergi. Lebih baik semua pergi. Wan Wan, jangan marah. Tidak peduli orang lain bagaimana. Aku akan selalu di sisimu. Qin Feng, kamu yang terbaik. Sekarang Junwo genting, mungkin tak lama lagi. Shen Wan akan menyerahkan perusahaan ke orang lain. Kamu awasi baik-baik.
King, aku sudah sampai Luceng. Rumah teh Zen di sini sangat sepi, aroma tehnya enak. Gu Jun, tunggu sebentar lagi. Tak lama lagi, aku pasti akan menjemputmu kembali. Hidup seperti teh, manisnya akan terasa sendiri. Semoga kamu baik-baik saja di Luceng. Istirahatlah dengan tenang. Coba cicipi. Ini Longjing baru tahun ini, panen sebelum Qingming. Rasa manisnya sangat baik. Wah, harum sekali, Kak Jun. Cara kamu menyeduh teh sangat profesional, lebih ahli daripada master di kedai teh. Merebus teh itu perlu menguasai panasnya, seperti mengerjakan proyek. Harus tepat waktunya, tidak bisa terburu-buru. Hidup seperti teh. Pahit dulu baru manis, seperti awal merintis usaha. Sekarang kalau diingat-ingat, semuanya terasa manis. Mengikutimu, selalu banyak yang bisa dipelajari, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan. Setiap perkataanmu akan kucatat di buku catatanku. Hidup seperti teh, manisnya akan terasa sendiri. Kenapa setiap mendengar kalimat ini? Di kepalaku, selalu muncul bayangan King. Tidak kesedih. Suasananya tenang, tehnya juga enak. Asal Kak Jun suka. Longjing sebelum Qingming dari Jiangcheng seharusnya juga sudah masuk pasar. Saat libur, kamu bisa pergi. Duduk-duduk di kedai teh yang biasa kita kunjungi. Tidak perlu. Kalau kamu tidak ada di Jiangcheng, teh yang enak pun terasa kurang nikmat. King. Chen Wan menelepon. Aku angkat dulu. Ada masalah apa? Feng Yi, hubungi aku kapan saja. Kita sudah jelas batasnya. Ada apa? Apa kamu berulang bilang saya? Menyatukan Yunwo. Apa? Kamu bilang Yunwo kena masalah. King. Kak Jun, Bukannya kamu di Luceng. kenapa? Aku dapat telepon, keadaan Yunwo sekarang bagaimana? Bagaimana bisa sampai hampir bangkrut? Kak Jun jangan panik, dengarkan aku. Jadi kamu bilang, kondisi Yunwo yang goyah hari ini. Semuanya dalam kendalimu. Kak Jun, sebelumnya kamu memintaku untuk membantumu menjaga Yunwo. Kalau menurutmu caraku membuatmu tersinggung, aku bisa menarik kembali semua keputusan sebelumnya. Maaf, King, kenapa minta maaf? Di hatiku, kamu sudah melakukan yang terbaik. sungguh. Benar. Saat dilusuri aku istirahat cukup, dan sudah memikirkan semuanya. Kabur terus-terusan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi aku putuskan. Mulai hari ini, kembali ke Jiangcheng. Kak Jun, aku akan selalu di sisimu. Gu Jun, kamu kembali. Aku tahu, kamu tidak tega meninggalkan Yunwo. Tidak tega meninggalkan aku. Wan, cepat minum sup penghilang mabuk ini. Lihat dirimu, sudah mabuk seperti apa. Gu Jun, apa kamu masih marah padaku? Aku tahu salah. Belum cukup? Tidak, kamu bukan Gu Jun. Gu Jun tidak akan memandangku dengan tatapan seperti itu. Wan, jangan menipu diri sendiri lagi. Sekarang kondisi Yunwo, kamu yang paling tahu. Hanya Xiao Jun yang bisa menstabilkan situasi. Merendahkan diri, minta dia kembali. Lagi pula, kalian sudah bertahun-tahun bersama. Minta dia? Shen Wan perlu minta pria? Tanpa Gu Jun, aku tetap bisa bangkitkan Yunwo. Kamu tahu apa? Aku tidak tahu. Aku hanya lihat kartu bagus, dihancurkan olehmu. Ini kalau bukan karena Xiao Jun, menahan tekanan Dewan Direksi untukmu. Yunwo sudah bangkrut. Sekarang perusahaan kacau. Kamu masih bicara seperti ini. Dia baik. Dia dan Shen King ingin menghancurkan aku. Sudah lama aku tahu. Shen King sejak kecil suka merebut milikku. Sekarang mau merebut priaku, perusahaanku. Mereka sekongkol. Kamu benar-benar mabuk sampai hilang akal. King mana mungkin menyakitimu? Bertahun-tahun ini, siapa yang membereskan kekacauanmu? Siapa yang jaga di samping tempat tidur saat kamu sakit? Sadarlah. Kamu juga membela mereka? Pergi semua. Aku tidak percaya tanpa Gu Jun.
Shenwan tetap bisa hidup. Yunwo tetap bisa go public. Aku tidak bisa hanya diam melihat. Yunwo dihancurkan Shenwan begini. Aku akan cari Xiao Jun, dia pasti punya cara. Baik, aku tidak akan menasihatimu lagi. Tapi ingat, jangan tunggu sampai kehilangan sepenuhnya baru menyesal. Apakah aku benar-benar salah? Xiao Jun, tolong selamatkan Junwo. Ibu, jangan seperti ini. Xiao Wan membuat perusahaan jadi berantakan, mitra tarik investasi. Saham jatuh, kalau tidak cari cara, Junwo akan bangkrut. Aku tahu Xiao Wan bersalah padamu, tapi itu juga hasil kerja seumur hidup Zhenbang. Tolong lihat wajahnya. Aku ada satu cara. Aku kenal seorang teman yang bergerak di investasi. Lin 11 dari grup Lin. CEO Lin, dia punya dana liquid yang cukup. Juga tertarik masuk bidang kita. Mampu menyuntikkan modal ke Junwo. Benarkah? Bagus. Kami pasti berterima kasih padanya. Tapi CEO Lin temperamennya buruk. Paling benci orang sok tahu, sombong, dan tak sopan. Suruh Shenwan sendiri temui dia. Sikap harus tulus, tak boleh ada kelalaian, kalau tidak, tak ada yang bisa bantu Junwo. Aku paham, pulang pasti akan nasihati Xiao Wan, meski harus diikat. Aku akan bawa dia ke sana. Terima kasih Xiao Jun. Wan, Xiao Lin ini di dunia bisnis. Terkenal sebagai CEO cantik, tangguh, lembut tapi tak lemah. Besok kamu temui dia, harus rendah hati. Jangan bawa emosi. Ibu, tenang, cuma senyum-senyum demi perusahaan. Aku bisa pura-pura, bisa terlihat meyakinkan. Cuma wanita kaya, sudah banyak kulihat. Wan, dengar-dengar Xiao Lin ini. Dulu, sekelas kuliah dengan Gu Jun. Dulu pernah ngejar Gu Jun juga. Kamu pikir kalau dia mau kerja sama kali ini, ada tujuan lain? Soalnya, Gu Jun masih lajang. Berani-beraninya, Gu Jun adalah keluarga Shen. Dia dibesarkan ayahku, meski sekarang dekat dengan Shen King. Tak boleh ada orang luar yang mengincar. Si Yulin, sudah lama dengar nama Anda. Saya Shenwan dari Junwo. Sudah lama dengar Anda legenda bisnis, hari ini bertemu. Ternyata sesuai reputasi. Xiao Shen silakan duduk. Xiao Lin muda dan sukses, Xiao Shen kami. Sudah lama ingin berkunjung. Ceritakan skema pendanaan Anda, waktu saya terbatas. Lin, sejujurnya, krisis perusahaan kita kali ini. Semua adalah kekacauan yang Gu Jun tinggalkan. Sebelum dia meninggalkan perusahaan, dulu di perusahaan, Gu Jun suka bertindak sendiri dan punya hubungan yang tidak jelas dengan banyak mitra. Makanya dia kabur mendadak. Iya, Lin. Apa kamu kenal dekat dengan Gu Jun? Aku dengar dia banyak membantumu dulu. Bantuan macam apa itu? Shen, kamu kesini untuk bahas pendanaan? Atau interogasi? Aku investasi. Karena Gu Jun. Tapi sekarang, niat baik Junwo cuma segini. Kerjasama tak usah dibahas. Apa maksudmu? Sindir aku? Kurasa kamu bukan mau bantu, tapi mau merebut Gu Jun. Dan mencaplok Junwo sekalian. Pantasan Gu Jun pergi. Wawasan dan pola pikir Shen memang tak cukup kuat untuk Junwo. Apa maksudmu? Wan, jangan marah. Orang seperti dia tak layak bantu kita. Dia cuma iri kamu muda, cantik, dan berbakat. Cari cara lain saja. Kak Jun, kakak membuat keadaan jadi terlalu tegang. Kerja sama dengan Junwo dari pihak Lin sudah putus total. Ditambah, beberapa anak perusahaan game di luar negeri terus boros. Kalau tidak segera dijual, Junwo bulan depan mungkin tak bisa bayar gaji karyawan. Anak-anak perusahaan itu, dari awal adalah Qin Feng yang mendorong Shenwan untuk ekspansi buta. Tak ada hubungan dengan bisnis inti. Kalau sudah genting, jual saja. Untuk mengurangi kerugian. Tapi kakak pasti tak tega. Di industri itu, banyak yang dikelola Qin Feng. Sekarang dia nurut saja pada Qin Feng. Mana mungkin mau jual? Shenwan percaya Qin Feng bisa mengubah batu jadi emas. Biarkan saja. Kerugian tertentu harus dirasakan sendiri baru percaya. Nasihat orang lain percuma. Shen, perusahaan game kita di luar negeri. Sekarang defisit. Proyek resor di selatan kota. Sudah macet setengah tahun. Kalau ditunda lagi, hancurkan induk perusahaan. Dengar kami, segera jual. Jual murah lebih baik daripada rugi total. Iya. Shen, situasi sekarang buruk, harus tegas memutus.
Tidak bisa. Proyek-proyek ini dipilih hati-hati oleh Afeng. Sekarang saat krusial, mana bisa dijual sembarangan? Para direktur tenang, aku sedang bernegosiasi dengan beberapa. Modal asing sudah menghubungi yang memimpin. Ini perusahaan keluarga yang sudah berusia 100 tahun. Beri saya waktu sebulan saja, saya jamin bisnis-bisnis ini akan hidup kembali, labanya berlipat ganda. Tapi ada beberapa orang tidak suka Pak Shen mempromosikan orang baru, selalu ingin menjatuhkan. Apakah kalian pikir Junwo sudah tamat, sehingga saham kalian bisa dijual dengan harga tinggi ya? Kerajaan yang dibangun Shenbang bukan untuk kamu coba-coba. Kamu ini mempermainkan masa depan perusahaan. Sudah, urusan ini kita ikuti Afeng. Siapa lagi yang berani meragukan? Jangan salahkan saya kalau saya langsung berbalik. Aduh, Lihat apa yang kamu lakukan. Kerjasama dengan Pak Lin batal. Direktur Sang dan Direktur Li membawa karyawan senior mengundurkan diri massal. Sekarang bahkan Ban sudah datang menagih utang, bilang kalau tidak bayar lagi akan menyita gedung kantor kita. Sampai kapan lagi kamu mau berbuat semaunya? Mau bikin saya mati kesal baru puas? Bu, saya sudah bilang, minggu depan Afeng bisa menarik investasi 30 juta. Saat itu semua masalah bisa diselesaikan. Bu, kenapa buru-buru? Tante tenang saja. Saya dengan lembaga investasi Eropa sudah sepakat. Begitu kontrak ditandatangani, Junwo langsung bisa selamat dari krisis. Saya tidak hanya bisa kendalikan situasi, tapi juga bisa gandakan nilai pasar perusahaan. Pasti lebih hebat dari yang Gujun lakukan. Perkataanmu ini sudah lebih dari 10 kali. Dari kerjasama dengan CU Culture, setiap kali bilang berhasil. Setiap kali tidak ada hasil. Bagaimana saya percaya kamu? Bu, sabar sedikit, ya? Pak Shen, tidak baik. Mitra kerjasama kita di luar negeri membatalkan kontrak massal. Katanya barang yang dikirim sama sekali tidak memenuhi standar. Malah minta ganti rugi denda. Totalnya sampai 100 juta. Apa? Bagaimana mungkin? Kemarin mereka masih bilang kerjasama lancar. Iya, ini pasti ada kesalahan. Kemarin, saya baru telepon dengan penanggung jawab mereka, katanya tidak masalah. Ini balasan. Ini semua balasan. Zenbang, saya minta maaf padamu. Qin Feng, bukannya kamu bilang tidak masalah? Ini sebenarnya bagaimana? Mitra-mitra itu kemarin masih tersenyum padamu, hari ini langsung minta denda. Kamu sedang main apa? Wan, kamu jangan buru-buru dulu. Ini pasti ada orang yang main di belakang. Selain Gujun dan Shen King, siapa lagi yang punya kemampuan sebesar itu? Saya rasa mereka cuma ingin lihat kamu dipermalukan, memaksa kamu mendatangi mereka. Minta maaf sambil tunduk. Mereka tega banget ya? Masa sih nggak tega? Gujun dendam karena kamu pecat dia. Shen King, dia cemburu kamu bisa pegang kendali perusahaan. Kayaknya mereka udah komplot dari dulu. Mereka mau bikin perusahaan bangkrut dulu, biar kamu jalan buntu. Nangis-nangis minta tolong ke mereka, baru nawarin syarat. Gujun itu serigala berbulu domba. Ayahku sia-sia rawat dia bertahun-tahun. Mau aku minta maaf? Mimpi. Mimpi. Aku tahu Wan pasti punya harga diri. Wan tenang aja. Aku pasti bantu cari cara, nggak bakal biar mereka menang. Wan. Ini satu-satunya jalan keluar kita. Kita gadaikan gedung pusat perusahaan ke Ban. Bisa dapat pinjaman 1 miliar buat bayar denda. Sisanya bisa tahan sampai aku dapat investasi luar negeri. Gadaikan gedung? Tapi itu pondasi perusahaan. Xiaowan, lihat gedung ini. Lokasi strategis, desain bagus. Nanti jadi rumah baru Junwo. Ini bukan cuma tempat kerja, tapi juga pondasi Junwo. Selama gedung ini ada, badai sebesar apapun, kita bisa hadapi. Oke Kak Jun, aku ingat. Pondasi nggak boleh diganggu. Wan. Sekarang lagi genting. Tenang aja. Begitu dapat investasi luar negeri, gedungnya langsung kita tebus. Mau lihat perusahaan bangkrut? Biarkan Gujun dan Shen King nertawain kamu. Tapi Gujun pernah bilang, gadaikan aset perusahaan. Itu kayak tutup lubang bikin lubang. Kalau gagal, bisa hancur total. Gujun itu penakut. Dia cuma takut kamu lebih berani darinya, Wan. Tenang aja, ini pinjaman bank resmi. Bunganya rendah, jangka panjang, aman kok. Percaya sama aku. Ini satu-satunya jalan keluar kita. Xiao Jun, tolong selamatin Junwo sekali lagi. Tante, jangan panik dulu. Ada apa? Aku periksa semua proyek yang Qin Feng tangani. Dia nggak cuma ngemplang pajak, tapi juga korupsi uang perusahaan buat main futures. Sekarang, lubangnya semakin besar. Bank sudah memberikan ultimatum terakhir. Aku dan Xiaowan yang salah, mohon pertimbangkan.
Wajah pamanmu, kembalilah untuk menopang terakhir kalinya. Usir Qin Feng si pengkhianat itu. Ibu, kakak Jun sudah berbuat banyak untuk perusahaan selama ini. Ibu melihat sendiri betapa dalam kakak perempuan menyakitinya. Ibu tidak bisa memaksanya lagi, biarkan dia sekarang. Memiliki pilihannya sendiri, tapi itu adalah jerih payah seumur hidup ayahmu. Bibi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Junwo bangkrut. Aku sudah menghubungi beberapa mantan bawahan, suruh mereka stabilkan dulu departemen inti. Jangan sampai disusupi Qin Feng di sisimu. Perhatikan juga Shen Wan, jangan biarkan dia menandatangani kontrak bodoh lagi. Baik, aku tahu. Terima kasih Xiao Jun. Anggap saja membalas budi mendiang Paman Shen. Kakak Jun, kamu benar-benar akan menemui Xiao Lin. Dia terakhir kali kesal dengan kakak, belum tentu mau bantu kita. Aku tahu, tapi aku harus tetap mencoba. Junwo adalah jerih payah seumur hidup Paman Shen. Tidak boleh dihancurkan Qin Feng seperti ini. Tenang, aku tahu batasnya. Qin Feng, cepat lihat ini. Supaya minta bayar, ada juga departemen pajak. Katanya akan melakukan pemeriksaan langsung. Kalau begini terus, pinjaman perusahaan tidak akan bertahan minggu depan. Wan jangan panik, ada aku di sini. Ini semua masalah kecil. Dana investor luar negeri akan segera cair. Benarkah? Tapi bagaimana dengan urusan pajak? Masalah pajak, aku yang belum selesaikan, kamu jangan khawatir. Aku baru saja menyusun rencana pelunasan pajak. Lihat ini, kita hanya perlu bayar sebagian. Kita cari lagi beberapa tim profesional untuk jelaskan. Pasti tidak ada masalah. Xiao Shen, kabar baik. Xiao Lin dari grup Lin mengirimkan perjanjian penyertaan modal, bersedia menanggung penuh biaya kita, bahkan menambah investasi 50 juta. Xiao Lin. Kenapa dia tiba-tiba? Wan lihat kan, aku bilang tadi. Hubungan modal luar negeri berhasil, Xiao Lin ini pasti dengar kabar, ingin ikut ambil untung, kamu. Cepat persiapkan. Aku akan temui orang dari pihak Xiao Lin, bahas detailnya. Baik, sudah capek ya? Manajer Qin benar-benar berbakat di usia muda. Begitu cepat menyelesaikan krisis keuangan perusahaan. Kami sudah tua, harus beri jalan untuk yang muda. Iya. Manajer Qin, ceritakan dong, bagaimana caranya? Bisa mengajak Xiao Lin? Ini hal yang bahkan Wakil Presiden Gu tidak bisa lakukan. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Saya nekat mengabaikan semua keberatan, menggadaikan gedung kantor pusat. Haha. Dengan ketulusan, akhirnya bisa meyakinkan Xiao Lin. Ada yang bilang, menggadaikan perusahaan itu berisiko tinggi. Tapi, tanpa berani mengambil risiko, tidak akan dapat hasil besar. Wah, ini tinggi sekali. Menggadaikan gedung perusahaan memang bukan solusi jangka panjang. Sebelum pergi, Wakil Presiden Gu berulang kali mengingatkan, jangan sampai terpaksa. Jangan sentuh aset inti. Itu karena dia pengecut dan konservatif. Di dunia bisnis sekarang, harus berani mengambil risiko. Oh, tenang saja. Selama saya di sini, pasti akan membuat Junwo lebih maju lagi. Iya. Manajer Qin benar sekali. Hahaha. Buka dan lihatlah. Ini adalah perjanjian saham. Gedung perusahaan Junwo. Dia tetap melakukannya. Kamu pernah bilang, gedung ini adalah pondasi Junwo. Sama sekali tidak boleh diganggu. Setelah mendengar kabar angin, saya cari penilai, semalaman melakukan penilaian. Menyelamatkannya dari tangan Ban. Terima kasih. King. Tidak menyangka. Kamu masih ingat semua ini. Kakak Jun, masa lalu tidak bisa dikejar lagi. Tenang, mulai sekarang, saya akan terus menemanimu. Siapa yang melakukan ini? Jangan-jangan Shen Wan? Kapan jadi begitu teliti? King. Sebelumnya, rak buku di ruang baca. Apakah ada catatan yang dirapikan? Apa itu yang kamu lakukan? Iya, saya yang lakukan. Kakak waktu itu suka main. Sering lempar pekerjaan ke kamu. Saya khawatir kamu capek, jadi ingin bantu sedikit. Kakak Jun, apa kamu tidak merasa saya ikut campur? Tentu saja tidak. King, maaf. Sebelumnya saya kira
Semua itu dilakukan Shen Wan. Aku yang mengabaikan perhatianmu padaku. Tidak apa-apa. Yang penting bisa membantumu. King. Kenapa kamu sangat peduli padaku? Apakah Kepada Jun kakak, aku suka padamu. Aku tahu. Kamu hidup susah di keluarga Shen dan orang tua. Juga berharap kamu bisa bersama kakak. Aku takut mengungkapkan perasaanku akan membuatmu risih. Jadi hanya diam-diam menjagamu. ternyata orang yang benar-benar baik padaku selalu ada di sampingku? Dulu aku hanya memusatkan perhatian pada Shen Wan. Tapi sekarang belum terlambat. King, terima kasih. Karena selalu memilihku dengan teguh. Jun kakak, bolehkah aku menemanimu terus selanjutnya? Bodoh. Aku yang seharusnya bicara dulu, membuatmu menunggu terlalu lama. Aku yang salah. Jun kakak, kamu benar-benar mau. Ya. Hari ini, bukan kamu yang menikahiku, tapi aku yang menikahimu. Kupikir kamu akan menolakku. Dulu aku bodoh. Tidak bisa melihat siapa yang tulus padaku. Sekarang, giliranku merawatmu. Wan, ada masalah. Masalah apa? Heboh sekali, kayak kiamat. Itu Gu Jun. Dia kenapa? Apa dia sadar salah dan mau minta maaf padaku? Sudah kuduga, tanpa aku, dia tidak bisa hidup. Dia bertunangan. Apa katamu? Tunangan apa? Sama siapa? Siapa lagi kalau bukan Shen King, kurasa. Mereka berdua sudah dekat sejak lama. Qin Feng, kamu gila ya? Masa Gu Jun bisa bertunangan dengan Shen King? Selama ini, dia tidak pernah sekalipun melirik Shen King. Mana mungkin dia bertunangan dengan Shen King? Itu pasti palsu. Palsu, ini hasil edit. Ini dibuat oleh mereka untuk bikin aku marah, Gu Jun. Tidak mungkin dia berubah hati. Semua ini palsu. Mereka lagi main trik buat menipu aku lagi. Gu Jun sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia nikah orang lain? Pasti itu Shen King. Si imut itu yang godain dia. Wan, Gu Jun bahkan tidak pantas dapatkan kamu, lihat dia sekarang. Tidak punya tanggung jawab sama sekali, tidak seperti aku. Aku selalu menempatkan kamu sebagai prioritas utama. Tidak mungkin. Gu Jun tidak mungkin tinggalkan aku. Dia dibesarkan oleh keluarga Shen kami. Segala yang dia punya adalah dari keluarga Shen kami. Berani sekali dia tinggalkan aku. Dia harus kembali ke sisiku. Aku akan cari dia dan tanya langsung. Aku akan tanya Gu Jun secara pribadi. Aku akan tanya dia, apakah ini benar atau tidak. Wan, jangan bertindak gegabah. Apa yang perlu kamu tanya dari brengsek seperti itu? Kalau kamu ke sana, apabila dia lindungi Shen King, bukannya kamu yang akan tersiksa? Lepaskan aku. Urusanku tidak usah kamu campuri. Aku mau dia ngomong langsung ke aku. Semua ini palsu. Dia masih cinta aku. Kalau gitu aku temenin kamu pergi, siapa tahu mereka mau ganggu kamu. Aku bisa lindungi kamu, Wan tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Sudah diperiksa belum? Di mana Gu Jun sekarang? Tuan Shen, kami cuma nemukan Tuan Gu. Dia pernah terlihat di kedai teh Lu Cheng. Posisi persisnya belum ketemu. Kawan, aku akan pergi ke Lucheng sendiri. Bahkan harus gali 3 meter ke bawah tanah. Aku tetap harus temukan dia. Sialan. Tidak rusak sebelumnya, tidak rusak setelahnya. Rusak pas saat ini juga. Nona, mobil kamu ini rusaknya cukup parah. Kalau mau benerin, butuh setidaknya 2 jam. 2 jam? Aku tidak bisa nunggu. Apa ada cara lain? Lihat nih, tempat ini jauh dari perumahan sama mana-mana. Tidak ada spare part, juga tidak ada alat. Terlalu juga tidak ada nanya buat lagi. Gu Jun masih nunggu aku. Aku tidak bisa buang waktu. Gu Jun. Di kursi penumpang itu Shen King. Sisi wajahnya itu pasti dia. Mau kemana mereka? Gu Jun. Gu Jun berhenti cepat. Aku ada yang mau omongin ke kamu. Aku tahu kamu dengarkan? Dia dengar, tapi kenapa tidak berhenti? Apakah dia memang tidak mau bertemu aku? Nona, kamu kenapa di mobil itu? Bahkan jika kamu menghindariku, aku akan tetap menemukanmu.
Kak Jun, Sabtu depan. Sudah 1 tahun kita bersama, ingat? Tentu ingat, mana mungkin lupa. Lalu, kita mau ngapain nanti? Mau kemana saja boleh, terserah kamu. Oke, nanti kamu ikut aja kemauanku. King, maaf, dulu selalu bikin kamu nunggu. Gak apa, setiap hari nunggu kamu itu berharga. Nomor plat, rute perjalanan, udah dikasih. Kok bisa gak ketemu? Gujun ada di mana? Pak Shen, mobil yang dikendarai Pak Gu. Itu sewa sementara, data pendaftarannya anonim. Karena sudut kamera, gak ada rekaman yang jelas. Benar-benar gak ada petunjuk sama sekali. Cantik. Maaf Pak Shen, saya coba lagi. Pasti ulah Shen King. Dia sengaja gak mau aku ketemu Gujun. Gujun, orang yang kamu suka itu aku. Aku gak akan izinkan kamu nikah sama Shen King. Wan. Akhirnya kamu angkat teleponku. Hari ini ulang tahunku. Bisa temani aku? Kamu di mana? Aku jemput. Oke, ketemuan di Sis yang gak aja. Tempatnya bagus. Dan dulu kayaknya Gujun suka banget masakan sana. Oke, aku pesan kamar dulu. Nanti ketemu. Oke. Gujun, tempat favoritmu. Aku pergi sama Shenwan. Kamu bakal mikir apa? Kak Jun, coba ini. Iga asam manis sis yang ge itu spesial. Rasanya mirip masakanmu dulu. Xiaowan, ini iga yang aku. Masih makan, banyak. Makanan berminyak gini, enak apa sih? Cuma kamu yang anggap masakan rumahan ini berharga. Jangan masak ginian lagi. Lihat aja udah enek. Enak. King. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah ingat apa yang aku suka, dan terima kasih sudah tidak pernah jijik dengan aku. Ini bukan Xiao Shen dari Junwo Tech? Yang di sampingnya itu adalah Qin Feng, si gigolo kan? Tidak tahu juga apa yang dilihat Xiao Shen. Dari gigolo ini. Ada apa? Tidak ada. Ayo kita masuk, Gujun. Kamu benar-benar tidak bisa hilang ya. Tapi sebentar lagi, aku akan membuat Shenwan perlahan-lahan melupakanmu. Akan membuat semua kenangan kalian menjadi kenangan kami. King, aku ke toilet dulu. Segera kembali. Ayo sini. Wan, ayo lewat sini. Shenwan pasti sedang memikirkan Gujun lagi. Apa bagusnya Gujun itu? Suatu hari nanti, aku akan sepenuhnya menggantikannya. Wan, coba cicip ikan mas tupai ini. Ini hidangan spesial si Siangga. Katanya dulu Gujun. Jangan sebut namanya. Halo, ini lobster pesanan Anda. Gujun. Itu, Wan, kamu salah lihat kali. Masa iya Gujun ada di sini? Wan, aku. Wan. Gujun, itu kamu? Aku tahu itu kamu, jangan sembunyi. Wan, semua orang sedang melihat. Lepaskan aku. Aku melihatnya, itu dia Gujun. Dia sedang menghindariku. Gujun, berhenti. Wan, itu bukan dia, kamu salah lihat. Tidak mungkin. Aku tidak akan salah. Itu dia Gujun. Gujun, akhirnya aku menemukanmu. Shen King, kenapa kamu di sini? Apa kamu sengaja memancing Wan ke sini? Kakak, ada perlu apa dengan kakak Jun? Gujun, benar-benar kamu? Xiao Shen, ada perlu apa? Aku sudah mencarimu lama sekali. Xiao Shen, tolong jaga sopan santun. Kakak Jun, kenapa kamu menghindariku? Aku tahu salahku. Kamu pulang bersamaku, ya? Pesta pertunangan kita belum selesai. Kita seharusnya menikah. Menikah? Shenwan, di pesta pertunangan itu. Saat kamu berbalik dan pergi demi Qin Feng. Kita sudah selesai. Qin Feng yang menipu saya. Dia bilang dia mengalami kecelakaan mobil, saya panik lalu. Alasan sudah tidak penting. Yang penting, sekarang saya sudah punya pilihan saya. King adalah tunangan saya. Kau berbohong padaku kan? Kau jelas-jelas berjanji pada ayah. Akan menjagaku seumur hidup. Gujun, Wan sudah sangat tulus padamu. Tapi kau malah berhubungan diam-diam dengan adiknya. Sekarang kau malah ingin menyingkirkannya. Apa kau pantas menghadapi arwah mendiang Paman Shen? Ya, benar. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kita tumbuh bersama. Membangun perusahaan ini bersama. Kau bilang akan selalu baik padaku. Qin Feng, jangan kau buat onar di sini.
Urusan kakak Jun dengan kakak Wan Wan. Bukan urusanmu untuk campur tangan. Aku campur tangan? Shen King, kau berani bilang kau tidak niat merebut Gu Jun dari awal? Jika bukan karena kau yang mengacau di tengah, bagaimana Gu Jun dan Wan Wan menjadi seperti sekarang ini? Tidak ada urusanmu di sini. Diam. Kakak Jun, aku yang egois dulunya, aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Kita mulai dari awal lagi. Kali ini, aku pasti akan baik padamu. Shen Wan, aku sudah memberimu kesempatan. 100 kali. Di pesta perayaan, kau mengabaikan usahaku. Lalu karena Qin Feng, kau mencopot jabatan saya, menampar saya, merebut proyek saya. Setiap kali aku menunggu kau dewasa. Tapi di acara pertunangan, kau memilih dia. Aku tahu, aku tidak bisa menunggu lagi. Wan Wan, kau masih belum mengerti kan? Dia memang sudah bertekad untuk meninggalkanmu. Dia sudah lama bersekongkol dengan Shen King. Mereka hanya ingin menelan perusahaan Yunwo, membuatmu kehilangan segalanya. Diam kau. Orang yang benar-benar ingin menelan Yunwo adalah kau. Itu kau. Orang yang melukai kakakku juga kau. Jangan bermain pencuri tangkap pencuri di sini. Shen Wan, aku tidak pernah berniat untuk membalas dendam padamu. Hubunganku dengan King King hanya kebetulan. Dia ada di saat tersulitku. Selalu menemaniku. Memahami pengorbananku, dan tahu betapa sulitnya diriku. Aku ingin selalu menemaninya. Gu Jun, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Ayo pulang bersamaku ya. Di sana ada ruang belajar yang kamu tata sendiri. Ada bunga gerinya yang kamu tanam untukku. Kita pernah bilang akan bersama-samanya. Waktu yang kita habiskan di sana. Tempat King King ada, baru bisa disebut rumah. Shen Wan, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Shen King, kamu cuma pencuri. Mencuri pria dan perusahaanku. Siapa yang keterlaluan? Shen King, jangan terlalu sombong. Wan Wan cuma bingung sebentar, belum sadar. Pria seperti Gu Jun yang gampang berpaling. Dibiarkan juga jijik. Qin Feng, satu kata lagi. Jangan salahkan aku, Shen Wan. Demi hubungan kita dulu, lepaskan aku. Kakak, sebenarnya kamu sudah lama tidak cinta Kak Jun. Kamu cuma tidak rela kehilangan seseorang yang selalu menuruti semua keinginanmu. Sekarang dia pergi, baru kamu sadar baiknya. Sudah terlambat. Gu Jun, kamu benar-benar tidak peduli. Sedikit pun perasaan? Aku ini Putri Shen Sengbang. Kamu sendiri yang janji akan jaga aku seumur hidup. Shen Wan, aku sudah jaga kamu 10 tahun. Sudah lebih dari cukup. Arwah ayah Shen di surga juga tidak akan marah padaku. King King, ayo pergi. Jangan rusak suasana karena orang tak penting. Wan Wan, Gu Jun, kamu tidak ada masalah? Kamu bilang aku tidak tahu hargai. Kamu sendiri? Kamu tahu aku sangat bergantung padamu. Tapi saat aku paling butuh, kamu malah pergi. Membuatku merasa kamu tidak peduli sama sekali. Kamu tidak salah juga? Aku memang ada masalah. Kamu mengaku? Kalau begitu kamu. Masalah terbesarku adalah tidak pergi lebih awal, memberimu kesempatan untuk menyakitiku semaumu. Membuat King King menunggu bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Shen Wan, aku tidak mau berurusan lagi denganmu. King King, ayo pergi. Jangan sentuh aku. Wan Wan. Gu Jun, kamu keterlaluan sekali. Keluarga Shen berjasa padamu. Wan Wan sudah berbuat sampai segini. Kamu sekarang bahkan tidak peduli apakah dia hidup atau mati? Wan Wan, orang yang berhati serigala dan tidak tahu berterima kasih seperti dia. Tidak layak kamu lakukan seperti ini. Qin Feng, kamu diam. Shen King, kamu sudah gila. Meskipun Afen mengatakan hal yang tidak seharusnya, kamu juga tidak boleh memukul orang. Wan Wan, aku tidak apa-apa. Menderita lebih banyak kesusahan untukmu. Apa artinya itu? Minta maaf pada Qin Feng. Kakak, apakah kamu mengalami gangguan kepribadian? Baru saja kamu meminta maaf pada kakak Jun. Sekarang sudah mulai peduli pada Qin Feng lagi. Aku. Kamu terlalu serakah. Kamu menginginkan. Kata-kata manis Qin Feng juga menginginkan perhatian tanpa celah dari kakak Jun. Kamu sebenarnya tidak mencintai siapapun, kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu ngomong sembarangan. Perasaanku pada kakak Jun tulus. Tulus? Kalau begitu aku mau bicara. Ketika Qin Feng baru masuk perusahaan, kakak Jun dirawat di rumah sakit karena usus buntu akut. Di mana kamu saat itu? Kamu sedang menemani Qin Feng liburan. Kakak Jun meneleponmu berulang kali. Kamu tidak menjawab sama sekali. Saat itu, mengapa kamu tidak memikirkan orang yang kamu tinggalkan? Di rumah sakit itu adalah orang yang ayah titipkan. Untuk menjadi sandaran hidupmu sebelum beliau meninggal? Saat itu, kami perlu membahas kerja sama darurat. Bukan liburan. Jangan membalikan fakta di sini. Kerja sama darurat. Perlu membawa baju renang dan anggur merah ke sana. Perlu meminta asisten untuk mengirim foto. Kalian bercuma di pantai ke media sosial? King King, jangan lanjutkan. Aku mau bicara. Masalah ini sudah dipendam di hatiku bertahun-tahun. Mengapa dia bisa bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa?
Shenwan, katakan sendiri. Apakah kamu benar-benar menyukai kakak Jun? Penyesalanmu yang disebut-sebut itu hanya kehilangan seorang alat yang siap dipanggil kapan saja. Aku tidak. Tidak. Lihat kan? Sudah kubilang padamu. Orang itu, Gu Jun, terlalu kaku. Mana ada yang lebih romantis dariku? Lihat, sayang dia hanya tahu kerja, mana mungkin dia membawamu ke tempat seperti ini. Hanya kamu yang baik padaku. Bagaimana kamu tahu? Jika ingin orang tak tahu, jangan lakukan. Kakak Jun melihatnya, dia pulang hari itu. Tak sepatah kata pun, mengunci diri di ruang belajar. Minum sepanjang malam. Lalu kenapa kau tak menegurku? Tegur pun apa gunanya? Kau peduli? Kau cuma akan bilang. Kita cuma teman, kau terlalu banyak pikiran. Seperti dulu, berkali-kali. Gu Jun memilih Wan Wan. Karena aku lebih paham dia daripada kau. Tahu dia alergi mangga Shenwan. Kau kasih kue mangga di ulang tahunnya. Shenwan takut ketinggian, kau ajak dia bungee jumping. Bilang nyali. Bertahun-tahun, hal-hal begini. Tak terhitung. Ini yang kau sebut paham dia? Aku cuma... Hal yang sama, kau juga lakukan padaku. Berkali-kali. Aku latih masak mati-matian, kau cuma bilang masakanku tak enak. Aku begadang sampai muntah darah demi proyek perusahaan. Kau satu kalimat hapus semua hasil kerjaku. Cintamu tak bisa kubayar. Maafkan aku. Aku tak sengaja, kupikir. Kau pikir, semua cuma pikiranmu. Kau pikir Kak Jun takkan pernah pergi. Kau pikir perusahaan bisa jalan tanpanya. Kau pikir seluruh dunia harus berputar di sekitarmu. King, sudahlah, ayo pergi. Tidak boleh. Penderitaanmu untuknya harus dia tahu. Kau masak untuknya sampai tangan melepuh parah. Kau dipukuli orang Dingsheng Group demi dia. Kau membungkuk pada direksi demi dia. Aku salah. Bukan tahu salah, kau cuma tak rela. Takkan ada lagi yang seperti dia memperlakukanmu. Kau anggap dia alat, sandaran, alat pamer, tapi kau sama sekali tak anggap dia manusia. Bukan, aku cuma terbiasa dengan pengorbanannya. Lalu katakan, hari pertunangan. Saat kau dapat kabar Qin Feng kecelakaan. Adakah sedetik kau pikirkan perasaan Kak Jun yang menunggumu di ballroom? Pernah kau pikirkan, demi pertunanganmu, dia setuju masuk keluarga istrimu? Berapa banyak yang akan memandang rendah dia? Tidak. Kau cuma khawatir Qin Feng. Cedera atau tidak, siapa yang temani belanja dan hiburmu? Kamu ke rumah sakit menemui Qin Feng. Hanya tergores sedikit, reaksi pertamamu bukan marah karena ditipu. Hanya bersyukur dia tidak apa-apa. Kamu omong kosong. Wan Wan bukan orang seperti itu. Aku omong kosong? Mau aku telepon asistenmu sekarang? Suruh dia datang ke sini untuk konfrontasi. Lihat rekaman di HP, apakah kamu yang menghasut dia? Mengirim pesan palsu untuk menipu Shenwan ke rumah sakit. Kata-kata ini sudah aku simpan selama 8 tahun penuh. Sejak pertama kali kakak Jun membelikanmu sarapan. Kamu buang ke tempat sampah, bilang terlalu murah tidak pantas. Sejak hari hujan deras itu, kamu suruh kakak Jun menunggumu selama 3 jam. Hanya untuk menemani Qin Feng nonton film, sejak kamu. King cukup, kita pulang. Tidak cukup. Aku harus biar dia tahu sebaik apa dirimu, sebuta apa dia. Aku harus biar kamu ingat selamanya, bahwa kamu dengan tanganmu sendiri sudah mendorong orang terbaik di seluruh dunia pergi. Gu Jun, jangan pergi. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah, kakak Jun. Gu Jun, akhirnya kamu pergi juga. Selanjutnya Wan Wan akan menjadi milikku. Wan Wan, jangan sedih, dia tidak pantas buatmu. Jangan sentuh aku. Gu Jun, ini semua kamu yang paksa aku, kamu tunggu saja. Aku tidak akan kalah. Kamu masih mikir tentang masalah Shisiangge kan? Tidak, Bahu kamu sudah kencang banget. Apakah kamu sedang mikir kakak? untuk dia. Aku tidak ada apapun yang ingin kupertahankan. Hanya saja, Yunwo adalah yang aku buat dengan tanganku sendiri. Seperti anak yang aku lihat tumbuh besar. Sekarang hampir bangkrut. Kamu mau bantu dia? Tapi aku takut kamu salah paham. Lagi pula itu perusahaan yang dikuasai Shenwan. Jika aku campur tangan, Bodoh, aku tahu, kamu lakukan itu untuk karyawan lama yang sudah berjuang bersamamu. Untuk darah keringat ayahmu dan dirimu sendiri.
Kamu mau lakukan apa silakan lakukan, aku percaya padamu. King, terima kasih. Tapi kamu harus janji sama aku, jangan terlalu lelah. Dulu kamu sampai merusak tubuh karena bergulat untuk perusahaan. Nanti tidak boleh lakukan seperti ini lagi. Baik, semuanya sesuai keinginanmu. Pak Gu, akhirnya Anda bertindak. Kami para senior ini sudah lama melihat Qin Feng ini berbuat semaunya. Kalau perusahaan terus begini, benar-benar hancur. Benar Pak Gu, kerja sama dengan Siu Culture gagal. Banyak klien lama menunggu, hanya menunggu kata dari Anda. Saya mengumpulkan kalian bukan untuk merebut kembali perusahaan, tapi untuk menyelamatkannya. Shen Wan keliru. Tapi kita tidak bisa membiarkan begitu banyak karyawan menganggur. Juga tidak bisa membiarkan jerih payah almarhum Shen Serser hancur. Pak Gu, Anda perintahkan, kami ikuti. Saya butuh kalian hubungi klien lama. Katakan ini Gu Jun, atas dasar hubungan lama. Beri Junwo satu kesempatan lagi. Ini rencana baru yang saya susun semalaman, menghindari proyek yang Qin Feng gagalkan. Fokus pada keunggulan kita. Semuanya, berhati-hatilah. Sementara jangan beritahu Shen Wan dan Qin Feng. Wah Pak Gu, tamu langka. Ada apa? Mengajak Anda minum teh, bahas kerjasama. Sudah kuduga, Junwo tanpa Anda tidak bisa. Ayo, kita bicara di kafe. Pak Zhang, proyek yang Qin Feng gagalkan dulu. Saya sudah sesuaikan ulang, silakan lihat. Anda memang bisa diandalkan, Pak Gu. Sejujurnya, saya sudah lama menunggu Anda. Dasar Junwo Anda yang bangun, saya percaya Anda. Kerja sama ini saya lanjutkan. Terima kasih, Pak Zhao. Untuk apa terima kasih? Kita partner lama. Tapi, Anda berniat terus sembunyikan ini dari. Shen Wan, stabilkan bisnis dulu. Apakah Shen Wan paham atau tidak? Tergantung nasibnya sendiri. Masih sibuk? Hampir selesai. Masih ada beberapa klien lama yang putuskan kerja sama lagi dengan kita. Bisnis bisa stabil sementara. Kamu ada lingkaran hitam di mata. Denganmu di sini, lelah pun berarti. Jangan terlalu memaksakan diri, kesehatan penting. Saya tahu, tapi keadaan Junwo darurat. Setelah sibuk ini selesai, akan baik-baik saja. Keluarga Shen ini berutang padamu. Jika bukan karena almarhum Shen, saya tidak tahu di mana saya sekarang. Jika bukan karena kamu, aku mungkin udah lama nggak bertahan. Ada apa nih? Kok orderan jadi banyak banget? Kinzong, itu klien lama Hengtong. Dingseng, beberapa perusahaan. Tiba-tiba aja nanda tanganin kontrak baru sama kita. Katanya, liatin hubungan lama. Hubungan lama? Hubungan siapa? Mereka nggak bilang jelas. Cuma bilang, harap perusahaan bisa jalanin dengan baik. Jangan-jangan Gu Jun? Cepetan selidikin, klien-klien ini akhir-akhir ini kontak siapa aja. Gu Jun, kamu lagi ya? Kalau kamu mau bantuin Shen Wan diam-diam, jangan salahin aku ikut-ikutan. Halo, untung dari orderan baru itu, jangan masukin ke laporan total. Bikin aku laporan terpisah. Kinzong, ini nggak sesuai aturan. Kalau aku suruh kamu bikin, ya bikin aja. Banyak bacot. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Gu Jun, bisnis yang kamu tarik susah payah. Akhirnya juga untung buat aku. Tunggu aku dapat duit cukup. Perusahaan jelek ini, terserah siapa yang mau. Wan, kamu kelihatannya kurang sehat. Apa capek banget? Bisnis perusahaan kok masih nggak ada kemajuan? Wan, tenang aja, ada aku di sini. Walaupun nggak ada kemajuan besar, tapi juga nggak memburuk. Pelan-pelan bakal membaik. Semoga aja begitu. Nggak, akhir-akhir ini orderan lumayan banyak. Kenapa perusahaan masih rugi? Terus, aku dengar dari orang sales kemarin. Perusahaan kita nandatanganin kontrak baru sama Hengtong dan Dingseng. Kenapa nggak ditampilin di laporan? Itu kan orderan kecil,
untungnya tipis. Masih nggak cukup nutupin kerugian sebelumnya, Wan. Aku curiga nih. Ini mungkin jebakan Gujun sama Shen King. Jebakan? Iya, coba pikir, kenapa mereka tiba-tiba bantuin perusahaan tarik bisnis? Pasti mau biarin perusahaan nggak mati. Terus nunggu nilai perusahaan turun ke titik terendah. Baru mereka beli dengan harga murah. Nanti, Junwo ini benar-benar jadi milik mereka. Mereka bakal beneran gitu? Niat orang lain susah ditebak. Gujun kelihatannya jujur. Tapi sebenarnya ambisinya gede banget. Dulu, dia ngurusin perusahaan dengan sepenuh hati. Ya pengen ngontrol perusahaan. Sekarang ada Shen King bantuin dia. Langsung gak sembunyi-sembunyi lagi. Keterlaluan banget. Papa dulu sayang banget sama dia. Wan, kita nggak boleh diam aja lagi. Kenapa? Di mana salahku pada mereka? Mereka terus-terusan memaksaku seperti ini. Wan, jangan panik. Bagaimana aku tidak panik? Mereka ingin merebut perusahaan. Mereka ingin membuatku kehilangan segalanya. Apa yang harus kulakukan? Wan. Sekarang, satu-satunya cara adalah bertarung habis-habisan. Bagaimana caranya? Bukankah mereka ingin akuisisi dengan harga murah? Kita justru harus melakukan sebaliknya. Aku baru-baru ini menghubungi sebuah perusahaan investasi. Mereka bersedia menyuntikkan modal ke Yunwo, asalkan kita perbesar skala perusahaan. Harga perusahaan tidak mungkin rendah. Benarkah? Tapi, ini membutuhkan dana awal yang besar untuk perputaran modal. Kita mungkin perlu menggadaikan beberapa aset non-inti. Tenang saja. Asalkan kita bisa melewati krisis ini, rencana Gujun dan Shen King tidak akan berhasil. Menggadaikan aset? Ini terlalu berisiko. Wan, apa kamu ingin melihat perusahaan jatuh ke tangan mereka? Baik. Lakukan sesuai usulmu. Shen Wan benar-benar bodoh. Setelah mendapatkan uang dari aset gadai, aku akan kabur dengan uangnya. Biarkan mereka berantem sendiri dengan kekacauan ini. Nona R. Tadi di depan ruang rapat, dengan Pak Qin melaporkan ke Nyonya Shen. Asalkan bisa mendapatkan suntikan modal dari Mingxuan, bisa benar-benar lepas dari pengaruh Pak Gu. Lepas, dia justru menjerumuskan dirinya sendiri. Mingxuan Investment, hanya perusahaan bodong yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Qin Feng ingin menguras habis perusahaan. Tapi Nyonya Shen nekat melakukannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kak Jun, ini surat minat Nyonya Shen dengan Mingxuan. Investasi, plus latar belakang investigasi Mingxuan. Dia gila, bahkan mau menggunakan kawasan industri sebagai jaminan investasi. Ini ide Qin Feng. Siapa lagi kalau bukan dia? Kak Jun, kawasan industri itu dulu kamu beli, di bawah tekanan Dewan Direksi. Sekarang nilainya miliaran. Kalau benar-benar digadaikan, perusahaan tinggal cangkang kosong. Karyawan lama semua akan menganggur. Aku tahu. Kamu pulang dulu, biar aku yang urus. Kamu harus cari kakakmu. Shen Wan, seberapa bodoh pun dia, pasti tahu. Apa arti kawasan industri bagi perusahaan? Gujun. Sudah sampai titik ini masih mau melawan, benar-benar tidak tahu diri. Afeng, dokumennya sudah ditandatangani? Sebentar lagi. Kamu tidur dulu aja. Besok malam jam 8, rumah teh tempat biasa, kosongkan. Bawa banyak orang. Bersihkan jejaknya, Fengga. Mau dibunuh dia? Jangan buru-buru. Aku mau dia lihat sendiri. Bagaimana Junwo jadi milikku. Dia benar-benar mau ketemu? Iya. Di hatinya masih ada perusahaan. Cuma tertipu sama Qin Feng. Ini yang aku kumpulkan, Qin Feng setengah tahun terakhir. Palsuin slip pengeluaran. Cuma biaya perjalanan fiktif. Udah lebih dari 2 juta. Plus data asli grup Mingxuan. Masih ada? Masih ini, dia diam-diam pindahin beberapa paten perusahaan ke perusahaan induk dengan harga murah. Bikin perusahaan rugi hampir 10 juta. Qin Feng ini benar-benar nekat banget. Kak Jun, bukti-bukti ini cukup buat bikin dia masuk penjara. Tapi kamu hati-hati. Qin Feng ini orangnya licik banget. Kalau dia nggak halangin Shen Wan, pasti ada niat jahat. Aku tahu. Aku akan waspada sama dia. Aku temenin kamu pergi. Kamu tinggal di perusahaan dulu. Kalau ada apa-apa, kamu harus tenangin Dewan Direksi. Jangan biarin Qin Feng rebut kekuasaan. Tapi, Tenang, aku gak bakal kenapa-kenapa.
Setelah semua ini beres, kita pergi ke Luceng buat refreshing. Jangan pikirin lagi hal-hal menyebalkan ini. Shenwan, kamu di mana? Maaf, nomor yang Anda tuju. Tidak ada sinyal. Pak Gu tepat waktu ya. Tapi sayang, Shenwan hari ini nggak bisa dateng. Pesan itu yang balas kamu? Masa bukan? Nunggu kamu rusak rencanaku? Gujun, kenapa kamu nggak bisa nurut aja? Tinggal tenang di Luceng, hidup enak nggak bagus? Mau mati aja? Infeng, kelakuan busuk yang kamu lakukan diam-diam itu. Aku sudah selidiki semuanya, sekarang berhentilah. Aku masih bisa biarkan kamu serahkan diri, minta keringanan. Baik. Walaupun kamu punya bukti, lalu bagaimana? Bukti-bukti itu hanya akan tinggal di sini bersamamu. Ngapain diam? Rebut tasnya. Infeng, kamu akan dapat balasan. Balasan? Tunggu aku ambil alih kawasan industri dan dapatkan Junwo. Baru kamu bicara soal balasan atau tidak. Shenwan, kamu apakan kakak Jun? Kenapa dia belum kembali? Apa? Bukannya kamu selalu bersamanya? Kenapa tanya aku? Kamu tidak datang ke janji temu? Bukannya kakak Jun janji ketemu sama kamu di rumah teh? Janji temu? Dia janji sama aku? Aku tidak tahu. Kakak Jun mau bahas investasi Mingxuan sama kamu. Katanya ini kesempatan terakhir. Dia jelas-jelas sudah terima balasan pesanmu. Jangan-jangan Qin Feng yang lakukan? Tidak baik. Kakak Jun dalam bahaya. Di HP aku tidak ada pesan sama sekali. Pasti Qin Feng yang hapus. Xiao Feng tidak akan lakukan ini. Sampai sekarang kamu masih bela dia? Aku mau lapor polisi. Jangan lapor polisi. Junwo sekarang sedang goyah. Kalau tersiar skandal seperti penculikan, nanti harga saham akan ambil otak. Kita semua akan makan angin. Harga saham? Shenwan, sampai sekarang kamu cuma peduli harga saham? Itu Gujun. Kamu tidak peduli sama sekali dengan nyawanya? Dia begitu hebat. Mana mungkin terjadi sesuatu? Hebat? Sehebat apapun, dia cuma satu orang. Kalau kamu tidak mau selamatkan dia, aku yang selamatkan. Gujun, tunggu aku. Gujun, kenapa kamu bisa di atas? Kenapa semua orang cuma percaya kamu? Kenapa dulu mata Shenwan cuma ada kamu? Aku akan hancurkan segalanya, buat Junwo bangkrut. Buat Shenwan dan Shen King. Nangis minta ampun padaku. Infeng, berani kamu? Lihat saja berani atau tidak. Tunggu aku gadaikan kawasan industri ke Mingxuan. Aku bawa uangnya kabur, sisa kekacauannya. Biar Shenwan yang urus. Dan kamu, tunggu mati di sini saja. Bajingan. Kemarin Gujun kirim pesan janji ketemu, bilang ada urusan mendesak. Kamu lihat pesannya? Tidak, kenapa? Dia cari kamu ngomong apa? Mau ngomong apa lagi? Cuma coba larang aku kerjasama dengan Mingxuan. Jangan hiraukan dia. Dia cuma terbiasa mengendalikan segalanya. Tiba-tiba diambil alih, jadi nggak seimbang aja hatinya. Tapi dia selalu menepati janji. Kalau udah janji ketemu aku, bisa nggak ada sih? Mungkin Shen King cemburu. Nggak mau dia ketemuan. Aduh, kamu ini. Udah, jangan mikirin yang enggak. Fokus aja urusin urusan perusahaan. Kemarin kamu pergi kemana? Ada yang ditutupin dari aku ya? Mana ada yang kututupin? Aku beliin kamu hadiah. Minggu lalu kan kamu bilang suka. Seri mutiara merek ini. Aku tuh sengaja ke toko khusus buat milihin buat kamu. Cuma buat milih hadiah, sampai telepon nggak diangkat. Milih hadiah buat kamu kan harus konsentrasi. Lagian, kabar Gujun itu sepenting itu ya? Kayaknya sih, dia emang nggak ada niat dateng. Ngirim pesan ke kamu cuma buat bikin penasaran aja. Dia bukan tipe orang kayak gitu. Wan, kamu ini terlalu nostalgia. Laki-laki ganti hati, cepet banget kok. Sekarang dia baik banget ke Shen King, siapa tahu. Udah lama lupain kamu. Bisa jadi. Shen King juga dibohongin dia. Mikirnya dapat harta karun. Shen King pinter banget, mana mungkin dibohongin. Cewek yang lagi jatuh cinta, IQ-nya 0. Dulu Gujun baik banget ke kamu. Sekarang kan tetap aja pergi ninggalin kamu. Dia ke Shen King. Kayaknya cuma sensasi aja. Kalau dia benar peduli sama aku, mana mungkin ngegantungin aku? Qin Feng benar. Aku nggak boleh mikirin dia lagi.
Dulu dia baik banget ke aku. Kok bisa tiba-tiba berubah ya? Pasti dia ada kesulitannya. Megantungin aku, mungkin. Dipaksa Shen King ngelakuin sesuatu. Di hatinya. Masih ada aku, kan? Shen King pasti lagi pengen rusakin hubungan aku sama Gujun. Pengen aku nyerahin Gujun. Aku nggak bakal tertipu. Nanti kalau Gujun udah lepas dari dia, pasti dia bakal cari aku. Shenwan gimana sih? Masa ia beneran dikasih racun sama Qin Feng? Gujun udah lama banget hilang. Dia sama sekali tidak khawatir. Bahkan jika Gujun mengalami musibah dan berkasnya dihancurkan, aku masih punya cadangan di sini, Qin Feng. Jika Gujun mengalami musibah, aku pasti akan membalaskannya untuk dia. Shenwan, ini bukti Qin Feng menggelapkan uang masyarakat. Bersekongkol dengan Ming Xuan. Hilangnya Gujun pasti ada hubungannya dengan dia. Jika kamu masih tidak percaya, cek saja pembukuan perusahaan dan cocokkan pengeluaran yang dia laporkan. Kamu akan mengerti. Hanya mengirim bukti tidak cukup. Aku harus pergi ke kedai teh tempat biasa kita bertemu. Mungkin bisa menemukan petunjuk di sana. Ada apa? Kenapa kamu terlihat tidak senang? Tidak apa-apa, cuma email sampah kok. Ini adalah kontrak final Ming Xuan. Kamu tinggal tanda tangan saja, nanti dana bisa dicairkan. Baik. Pak polisi, pasti sudah terjadi perkelahian di sini. Gujun hilang dari tempat ini. Kamu yakin dia bertemu orang di sini? Yakin? Dia bilang padaku untuk bertemu di kedai teh tempat biasa jam 8. Lihat ini. Pesan yang dia kirim ke aku. Kami akan langsung meminta akses rekaman kamera pengawas sekitar dan memperluas area pencarian. Kamu pulang dulu tunggu kabar. Kami akan menghubungimu jika ada informasi terbaru. Ya, baik. Gujun, semoga kamu tidak apa-apa. Qin Feng, bajingan kau. Bagaimana bisa setiap pengeluaran proyek ini semua mengalir ke perusahaan yang dia kendalikan secara pribadi? Jumlahnya puluhan juta loh. Penggelapan pajak, menggelapkan uang masyarakat. Beraninya dia menipuku. Wan. Gujun itu orang yang mudah bosan dan suka yang baru, jangan pedulikan dia. Ayo, minum kopi. Qin Feng, masuk sini kau. Ada apa Wan? Qin Feng. Semua ini, bagaimana kau mau jelaskan padaku? Penggelapan pajak 3 juta. Menggelapkan uang masyarakat hampir 5 juta. Kau jadikan perusahaan ini mesin ATM pribadimu ya? Wan, dengarkan aku jelaskan dulu. Ini semua salah paham. Staf keuangan yang salah catat pembukuan. Aku akan suruh dia ubah segera. Salah paham? Kita lihat apakah kantor pajak dan biro investigasi ekonomi akan menganggap ini salah paham. Wan, kakau dengarkan aku jelaskan. Aku juga lakukan ini untuk kita. Aku mau dapatkan banyak uang. Lalu ajak kamu pergi dari sini. Tidak perlu lihat muka Gujun lagi selamanya. Kita, orang sepertimu, kau tidak pantas membicarakan kami. Wan, beri aku kesempatan lagi. Aku bisa menebus kesalahanku. Aku kenal bos Ming Xuan dari dulu. Aku bisa meyakinkan mereka untuk berhenti dan menebus kembali industrinya. Kamu bisa meyakinkan mereka? Tentu, percayai aku sekali lagi. Tunggu sampai aku selesaikan urusan ini. Aku akan serahkan diriku padamu. Baik. Kalau kau berani main-main lagi, meski perusahaan bangkrut, aku akan buat kau mendekam di penjara selamanya. Fengge, kita benar-benar harus kabur? Bagaimana dengan Shenwan? Kalau tidak kabur, mau menunggu masuk penjara? Hah? Shenwan si bodoh itu, dia benar-benar percaya. Aku bisa meyakinkan Ming Xuan? Terlalu naif. Kalau tahu caranya, tunggu saja dia sadar. Aku sudah lama minum sampahnya di luar negeri. Soal Junwo dan Gujun, urus saja sendiri.
Xiao Shen, buruk. Xiao Qin kabur. Grup Mingxuan bilang, mereka tidak pernah bertemu dengannya, malah mendesak kami untuk segera menyerahkan hak milik kawasan industri. Kabur? Entah bagaimana beritanya bisa bocor. Sekarang harga saham perusahaan karena masalah ini sudah anjlok, banyak pemegang saham sedang menjual saham. Jual? Biarkan saja mereka jual. Xiao Shen, Beritahu Departemen Keuangan, kumpulkan semua. Dana likuid yang bisa digunakan, keluarkan semuanya. Ikut menjual, bukan likuidasi. Jual semua saham Junwo yang kita pegang. Xiao Shen, itu fondasi perusahaan. Kalau dijual, kita akan kehilangan kendali sepenuhnya. Perusahaan sudah jadi cangkang kosong, lebih baik hentikan kerugian. Uang ini masih bisa untuk karyawan lama yang berjuang bersama perusahaan. Diberikan pesangon, ini hal terakhir yang bisa kulakukan. Gujun, maaf, aku gagal menjaga perusahaan. Eksekutif kabur bawa uang, picu krisis keuangan, harga saham hari itu anjlok 20%, pendiri Gujun masih hilang, raksasa bisnis masa lalu ini mungkin menghadapi delisting. Gujun. Kak Jun, sadarlah. Kak Jun. Dia dehidrasi parah, ada infeksi luka, harus segera ke rumah sakit. Kak Jun, tahan. Kita hampir sampai di rumah sakit. Kak Jun. Jangan bergerak. Penggelapan pajak, ikut kami. Minggir. Ambil uang ini, hei lepaskan aku. Aku punya banyak uang, ambil saja, lepaskan aku. Siapa yang mau uang kotormu? Pergi. Kak Jun. Qin Feng ditangkap polisi. Dia coba kabur, pas ketahuan. Penggelapan pajak, korupsi dana perusahaan. Bukti lengkap. Dia bakal lama di penjara. Setelah bertahun-tahun berantem, akhirnya semua selesai. Kak Jun. Aku tahu ini tiba-tiba, tapi aku nggak mau nunggu lagi. Dan nggak mau kehilangan kamu. Mau nggak nikah sama aku? Aku mau. Kak Jun. Kita harus pilih hari apa buat nikah? Gimana kalau bulan depan aja? Hari ini rame banget loh. Katanya Xiao Gu dari grup Gu mau nikah. Cueknya Nona R dari keluarga Shen. Malam ini, semua orang pada ngomongin. Siapa? Apa? Gujun mau nikah? Sama Shen King? Iya, di kalangan atas udah tersebar. Resepsinya besok. Di Hotel Platinum. Kan kamu bilang, yang paling kamu cintai itu aku. Oh. Cium dong. Gujun, kamu nggak boleh nikah sama dia. Shenwan, ini resepsi aku. Keluar. Kenapa harus dia? Dulu di panti asuhan. Aku yang nemuin kamu. Pas pertama kali demam. Aku yang kasih selimutku. Kita dulu kan baik banget. Kenapa kamu nikah sama orang lain? Shenwan, kamu kayaknya salah ingat. Dulu di panti asuhan, yang gendong Kak Jun. Keluar dari salju itu aku. Selimut itu punyaku. Kamu cuma ngasih ke dia. Xiao Shen, jangan maksa deh. Hal-hal yang kamu lakuin. Semua pada tahu. Kamu punya hak apa buat gangguin nikahan? Diam. Urusan Gujun nggak ada hubungannya sama kamu. Gujun cinta aku. Cuma aku. Aku udah kasih kamu 100 kesempatan, Shenwan. Dari pertama, waktu kamu ambil jasaku. Kasih ke Qin Feng, sampai kamu buat dia. Tampar aku, terus di acara tunangan. Waktu kamu pergi ninggalin aku. Kamu sendiri. Yang hancurin semua kesempatan itu. Bukan. Aku ngerti. Kalian cuma mau lihat aku dipermalukan. Aku kasih tahu. Aku tidak akan baik-baik saja, dan tidak ada dari kalian yang akan baik-baik saja. Jika Shen Bang tahu di bawah sana, dia pasti akan bangun dari kematian karena marahmu. Dulu dia menyerahkanmu kepada Tuan Gu, bukan membiarkanmu. Menghancurkan perusahaan dan menyakiti semua orang. Apakah dia akan melakukan sesuatu? Sesuatu yang bodoh? Aku tidak tahu.
Apakah dia akan melakukan sesuatu yang bodoh? Kak, Shenwan, jangan bertindak impulsif. Mari kita bicarakan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku sudah menghancurkan segalanya, perusahaan ayah, kepercayaanmu, dan juga masa lalu kita. Untuk apa kamu membawanya ke sini? Untuk melihat aku dihina? Shenwan, kamu juga mendapatkan hari ini, saat kamu lebih percaya padaku daripada dia. Kenapa kamu tidak berpikir kalau kamu juga akan sampai pada hari ini? Itu kamu. Kamu yang menipuku. Kamulah yang mengatakan padaku bahwa Gujun dan Shen King sudah berhubungan gelap sejak lama. Kamu yang bilang Gujun mau mencaplok perusahaan, semuanya karena kamu. Kak, lihatlah jelas-jelas siapa yang sedang menyakitimu dan siapa yang melindungimu. Kakak Jun, saat dia dikurung di gudang oleh Qin Feng, masih khawatir apakah kamu akan ditipu oleh grup Ming Xuan. Dia takut kamu akan dipenjara, jadi dia sepanjang malam menyusun bukti kejahatan Qin Feng. Aku salah. Xiao Wan, Kak, Aku benar-benar salah. Tuan Gu sudah kembali. bagus sekali dengan Tuan Gu dan Tuan Shen di sini. Perusahaan kita selamat. Ya betul. Tuan Gu, Anda akhirnya kembali. Kami yang sudah tua ini, dan juga saudara-saudari di perusahaan. Semua sudah menantikan hari ini. Ya betul Tuan Gu, tanpa Anda selama ini. Kami seperti tidak memiliki inti, sekarang Anda sudah kembali. Hati kami jadi tenang. para direksi, saudara-saudari sekalian. Selama ini kalian semua menderita, terima kasih untuk semuanya. Atas kehadiran kalian semua di sini hari ini. Grup Yunwo bisa sampai hari ini, tidak lepas dari pengorbanan kalian semua. Dalam badai masa lalu, perusahaan mengalami cobaan. Dan juga membuat kita melihat dengan jelas, siapa yang adalah partner yang mau maju dan mundur bersama perusahaan. Bagus, bagus, bagus. Hahaha, bagus. Hahaha. Mulai hari ini, grup Junwo secara resmi berganti nama menjadi grup Junking. Junking itu bagus sekali. Itu adalah harapan, kehangatan, dan juga cita-cita kita untuk masa depan. Semoga grup Junking di masa depan, dengan usaha kalian semua, pasti akan menciptakan prestasi yang lebih gemilang. Bagus, hahaha, bagus, sungguh bagus. Kakak Jun, mulai sekarang nama perusahaan ini biarkan tetap Junwo, ya? Itu mewakili janjimu kepada ayahku. Janji untuk menjagaku. Baik, aku janji padamu. Junwo berganti nama menjadi Junking. Ternyata, beberapa janji benar-benar bisa kedaluarsa. Wan, ibu sudah cariin kamu pekerjaan. Sebagai pustakawan di komunitas, minggu depan kamu masuk kerja ya. Biarkan masa lalu berlalu, jalani hidup dengan baik saja.